Sambil nunggu yang lain, mungkin kita mulai aja kali ya, biar enak. Karena ini udah ada sekitar 5 orang yang hadir hari ini. Eh, kita kenalan dulu kali ya sebelum memulai, sambil nunggu yang lain, karena belum langsung ke pembahasan. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat mami-mami hebat seluruh Indonesia yang hadir hari ini di webinar Keluarga Tumbuh Bahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, Mam. Aku Fani Fauzia. Aku ibu orang 4 anak, working mom juga, menyusui juga. Hari ini aku yang akan nemenin mam semua nih dari awal sampai akhir webinar Keluarga Tumbuh Bahagia yang didukung oleh Saling Jaga Baik Kita Bisa. Eh, Hari ini kita bakal ngobrol seru banget dengan tema kerja sambil mengasihi, bisa kok Bu. Nah, karena siapa bilang ya Mams, kita harus memilih antara karir dan si kecil. Makanya lewat webinar ini kita pengen bantu mami semuanya untuk nemuin keseimbangan nih biar tetap produktif bekerja, tetap menyusui, dan tetap hadir penuh cinta buat si buah hati ya Mams. Terus kabar baiknya juga nih, seluruh peserta webinar yang sudah hadir hari ini itu sudah terlindungi otomatis oleh asuransi saling jaga perlindungan diri. Jadi sambil Mams nambah ilmu, Mami juga bisa dapat perlindungan ekstra dari resiko yang tak terduga. Udah tenang dan aman banget deh pokoknya ikut webinar ini karena benefitnya banyak, udah terlindungi. Terus nanti di akhir acara juga bisa ikut si grupnya, ada dokter-dokternya juga. Jadi udah tenang banget deh ikut webinar ini. Nah, sebelum dimulai, aku mau kasih tahu dulu kali ya alur acaranya ya, Mams ya. Nanti kita akan dengerin yang pertama pemaparan materi dari dokter kece kita hari ini nih ya, udah hadir di sini malah udah dokternya dari tadi udah on time banget. Nah, setelah itu kita lanjut ke sesi pertanyaan. Mami boleh langsung tulis di kolom komentar atau chat nih selama pemaparan berlangsung. Atau nanti mungkin saat sesi tanya jawab, Mami mau open mic dan tanya langsung ke dokternya itu boleh banget karena biar jelas ya apa yang ditanyakan jelas. Terus nanti apa yang dijawab sama dokter juga tersampaikan dengan baik ya dengan apa yang kita tanyakan, Mams. Nanti setelah itu kita akan ada sesi foto bareng. Ini harus open cam ya, Mams, biar jadi kenang-kenangan juga dong. Masa nanti dimatiin camnya kan jadi nggak ada kenangannya, Mam ya. Eh, Terus kabar gembiranya nih setelah sesi webinar ini selesai, Dokter Anjar akan standby di WhatsApp selama 1 kali 24 jam. Jadi Mami bisa tanya-tanya langsung nih nanti di sana. Udah nggak usah khawatir lagi ya. Selain itu masih ada benefit-benefit lainnya gitu. Untuk mempersingkat waktu kali ya, baik. Dokternya udah datang. Sekarang kita sambut narasumber kita yang super inspiratif. Beliau seorang dokter spesialis anak dan juga konselor laktasi bersertifikat IBCLC. Ayo kita beri sambutan hangat untuk Dokter Anjar Setiani, spesialis anak IBCLC. Halo dokter, terima kasih sudah bergabung dokter. Halo Kak Fani, terima kasih. Iya. Suara saya terdengar jelas ya Kak Fani ya? Iya, terdengar dok. Mm-mm. Silakan dok, Jelas. waktu dan layarnya kami persilahkan ya dok. Oke, baik. Terima kasih Kak Fani. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu meskipun di udara katanya gitu ya lewat Zoom bersama mami-mami hebat ini working mom dan masih semangat untuk nyusuin gitu ya. Ini jamnya agak rawan nih Kak Fani ya. Jamnya agak rawan nih udah pada Betul betul kenyang dok. gitu ya Iya, biasanya terus jadi agak ngantuk ngantuk dok. gitu. Mudah-mudahan kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Saya akan share tentang yang tadi Kak Fani juga udah sharing working mom tapi tetap bisa nyusuin gitu ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung gitu. Saya share slide. Nanti kita pelan-pelan aja sambil diskusi. Kalau misalnya ada Mams yang ingin bertanya, boleh lewat chat atau nanti pas sesi diskusi bisa open mic gitu ya, seperti Kak Fani sampaikan. Saya izin share slide ya.
Sudah kelihatan Kak Fani slide-nya? Aman dok, sudah. Gimana di Mami semua ini udah muncul belum slide-nya dok? Udah Aku muncul bisa belum, lihat. Mams? Ininya Sudah, dokter. sudah ya. Oke, Aman jadi dok. suara saya dan slide-nya bisa diterima dengan jelas ya. Betul, dok. Baik. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan yang paling sering kita temui ya gitu. Saya juga di tempat praktek tuh banyak banget ibu moms yang atau ibu-ibu yang working mom gitu. Dok, gimana nih? Saya udah mulai pumping dari abis melahirkan udah pumping gitu ya. Terus saya kapan nih mau ngajarin anak saya pakai dot soalnya mau ditinggal kerja gitu kan. Saya mau ngajarin anak saya biar mau sufor gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang eh, bikin gemes gitu ya. Ya ampun, kayaknya kita perlu satu forum gitu yang bisa ngobrol bareng gitu ya supaya kita bisa link sharing gitu. Nah, ini nanti di sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ibu bekerja yang gimana sih caranya bisa tetap nyusuin gitu ya dengan happy, bayinya juga sehat gitu ya. Oh ya, Kak Fani, mungkin nanti pada saat azan asar kita break sebentar kali ya. Oke, boleh. Ya, saya minta tolong diingatkan juga. Oke, siap. Oke, nah untuk awal mungkin kita diskusi tentang fakta dan data dulu nih ya. Nah, fakta tentang apa sih? Fakta tentang kenapa kok ibu-ibu itu harus nyusuin? Kenapa bayi-bayi itu kok harus menyusu langsung ke ibunya gitu ya? Emang kenapa sih kalau pakai susu sapi? Kenapa sih kalau pakai dot misalnya gitu? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kenapa kok bayi harus nyusu ke ibunya, nyusu langsung gitu? Ternyata banyak banget nih manfaatnya kalau bayi nyusu langsung ke ibunya. Ya, yang pertama apa? Yang pertama ternyata ASI itu mengandung kekebalan tubuh yang sempurna, banyak sekali dan sangat bagus gitu ya untuk kekebalan tubuh bayi. Makanya kalau anak nyusu langsung ke ibunya itu jarang sakit tuh. Ya, jarang sakit. Berbeda dengan anak yang tidak nyusul langsung ke ibunya. Selain itu, di ASI itu juga mengandung zat gizi yang sangat lengkap dengan komposisi yang sudah sesuai. Jadi dosisnya tuh udah diatur tuh sama Allah gitu. Zat gizinya udah ada, vitaminnya sudah ada gitu. Jadi nggak usah khawatir banyak tuh ya apa ibu, bunda, mami semua gitu yang datang nyusuin full breastfeeding gitu. Terus dok, bayi saya perlu DHA nggak ya gitu. Nah, padahal di ASI itu udah ada DHA-nya tuh, DHA yang paling top, paling bagus, tingkat dewa gitu ya, itu ada di ASI. Vitamin D perlu nggak ya gitu. Ada tuh di ASI-nya vitamin D, apalagi sebutin semuanya. Semuanya udah ada tuh, Mams. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau full menyusui langsung gitu, nggak usah FOMO beli macem-macem gitu ya, belum perlu gitu. Kemudian ASI ini juga mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan yang sangat lengkap dan komposisinya sudah sesuai. Nah, ini yang nggak ada di susu sapi. Selain itu, ASI itu juga ternyata di dalamnya tuh udah ada enzim pencernaannya. Jadi dibilang bahwa ASI ini adalah susu yang sudah separuh cerna. Sehingga kalau dia masuk ke usus bayi, itu usus bayi nggak perlu kerja keras, cuman sebentar, cuman sedikit aja gitu, itu sudah langsung bisa dicerna dan diserap. Berbeda dengan susu sapi nih, Mam. Susu sapi yang masuk ke usus bayi itu memerlukan proses yang cukup panjang dan cukup berat gitu ya, sehingga banyak bayi-bayi yang nggak cocok itu yang nggak kuat gitu ya itu ususnya jadi luka ada yang berdarah gitu ya itu karena terlalu berat kerjanya untuk mencerna susu sapi ini. Kemudian yang penting juga adalah bonding. Jadi kalau bayi ini breastfeeding ke ibunya, maka bondingnya ini sangat kuat karena betul-betul nempel ke ibunya.
gitu. Nah, berbeda dengan kalau bayi ini bottle feeding pakai botol gitu ya, minumnya pakai botol. Jadi tentu bondingnya bukan sama ibu tapi sama botolnya gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Dok, kalau untuk ibunya, gimana nih kalau untuk ibunya kira-kira penting nggak ya? Apa sih manfaatnya kalau nyusuin? Saya maunya pumping aja misalnya gitu ya. Nah, kalau ibu menyusui langsung bayi ibu, maka risiko perdarahan setelah melahirkan itu sangat kecil. Nah, ceritanya gini teman-teman. Rahim ibu itu kan selama hamil melar ya, bertambah besar gitu karena ada bayinya, ada air ketuban, ada plasenta atau ari-ari gitu yang makin besar makin banyak gitu. Itu melar. Begitu melahirkan semuanya keluar. Jadi itu dinding rahim itu terbuka, makanya banyak darah yang keluar gitu. Nah, supaya darahnya ini nggak berlanjut perdarahannya ini, maka dia harus mengkerut nih rahimnya, otot rahimnya. Nah, ini mengkerut kalau ada hormon namanya oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dia akan bekerja dengan baik dan akan banyak dikeluarkan oleh tubuh kalau bayi menghisap payudara ibu gitu. Jadi kalau bayi ini menyusu langsung ke ibunya, selain manfaat untuk bayinya juga untuk ibunya. Jadi ibunya rahimnya kembali ke ukuran rahim yang normal sebelum hamil, mengecil. Kemudian otot rahimnya itu dia mengkerut atau kontraksi namanya sehingga pembuluh darahnya terjepit di antara otot itu. Jadi perdarahannya akan sedikit ya. Kalau darahnya banyak terus-terusan, maka nanti ibunya bisa kekurangan darah bahkan bisa meninggal gitu. Makanya salah satu faktor ibu yang meninggal, ibu melahirkan, ibu meninggal pada saat melahirkan itu salah satu faktor utamanya adalah perdarahan setelah melahirkan gitu ya. Nah, itu yang harus dicegah salah satunya dengan menyusui bayinya. Kemudian apa efek jangka panjangnya? Efek jangka panjangnya kalau ibu menyusui bayinya maka mengurangi risiko kanker payudara pada ibu. Ya, kanker payudara ini angkanya terus meningkat dan di Indonesia itu kebanyakan kanker payudara ada di payudara kanan. Kenapa? Karena orang Indonesia itu jarang nyusuin bayinya di payudara kanan, lebih sering di payudara kiri gitu ya, karena iwuh ya. Kalau orang Jawa bilang atau apa ya, kagok ya gitu. Jadi nggak nyaman kita menggendong di tangan kanan. Jadi menyusui di payudara kanan pun itu akhirnya jarang. Sehingga banyak kanker payudara terjadi di payudara kanan. Selain itu juga mengurangi risiko kanker ovarium. Ovarium itu indung telur. Kanker indung telur, kanker leher rahim itu risikonya bisa diturunkan dengan sangat signifikan kalau ibu menyusui bayinya. Kemudian apalagi? Nah, ini kemudian mengurangi risiko sakit kencing manis atau diabetes mellitus, tekanan darah tinggi dan obesitas. Nah, ini kan ini yang ditakutkan mami-mami semuanya gitu ya. Aduh, takut gendut dok kalau nyusuin gitu. Nah, itu justru kebalik ya. Jadi kalau ibu melahirkan terus menyusui, itu justru berat badannya akan lebih cepat kembali ke berat badan sebelum hamil gitu. Jadi mencegah obesitas pada ibu. Gitu ya. Oke, itu faktanya teman-teman. Makanya kenapa kok ibu itu harus menyusui dalam kondisi apapun meskipun ibu itu bekerja. Gitu ya. Kemudian kita bicara data sekarang. Berapa banyak sih dok pekerja perempuan tuh di Indonesia gitu. Ini data tahun 2021 ternyata lumayan juga ya 39,52% pekerja usia lebih dari sama dengan 15 tahun. 15 tahun loh. Di Indonesia itu adalah perempuan. Jadi kalau dihitung-hitung setara dengan 51,8 juta orang. Banyak ya? Banyak. Nah, dari sekian banyak itu dari sorry.
Dari sekian banyak pekerja perempuan itu, 51,9% ibu yang bekerja ini berhasil memberikan ASI eksklusif di 6 bulan pertama. Lumayan ya, lumayan bagus. Ternyata ini juga ada hubungannya dengan proses inisiasi menyusu dini atau IMD yang dilakukan setelah bayi lahir. Ya, IMD itu apa sih? IMD itu inisiasi menyusu dini. Jadi begitu bayi baru lahir, baik lahir spontan atau lahir normal dan lahir sesar, kalau bayinya bugar, ibunya stabil, sehat, itu bayinya ditempel di dada ibu. Jadi kulit bayi nempel ke kulit ibunya. Berapa lama? Minimal 60 menit. Itu namanya IMD. Kalau proses ini dilakukan dengan maksimal, maka memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk berhasil menyusui sampai 2 tahun dibandingkan kalau proses IMD ini tidak dilakukan, gitu ya. Nah, working mom. Jadi ibu itu eh apa ya? Wonder Woman gitu ya, Wonder Woman karena dia bisa melakukan pekerjaan rumah, dia bisa mengurus bayinya, tapi dia juga bisa sambil bekerja. Luar biasa. Tentu tantangannya juga dahsyat gitu ya. Tantangannya tentu juga banyak. Apa aja kira-kira tantangan ibu menyusui yang bekerja? Yang pertama ini paling banyak nih teman-teman, kurangnya informasi tentang manfaat menyusui. Nah, jadi makanya tadi di awal saya sampaikan fakta manfaat menyusui pada ibu dan pada bayi gitu ya. Banyak ibu-ibu yang nggak tahu, oh ternyata penting banget ya apa namanya menyusui itu gitu. Kalau ibu nggak tahu manfaat menyusui, maka dia dengan sangat mudah, oke saya kerja, bayi saya nggak usah nyusu gitu. Pakai susu yang lain, pakai dot beres gitu. Bayinya berat badannya naik, iya naik, tapi daya tahan tubuhnya kita nggak tahu. Apakah dia cocok? Apakah dia tidak alergi dengan susu sapi? Nah, itu juga bisa terjadi. Kemudian, apalagi tantangannya? Persiapan masuk kerja yang kurang maksimal. Nah, jadi banyak banget ibu-ibu menyusui yang bekerja tuh nggak tahu persiapannya apa aja kalau mau kerja. Kapan mau mulai persiapannya itu, gitu ya. Terus, em, apa saja yang harus disiapkan? Kalau nggak ngerti harus konsultasi kemana gitu. Itu banyak banget yang nggak tahu. Jadi pada akhirnya apa ya? Jadinya sembarangan gitu. Jadi ya udah se semengertinya ibu itu gitu bahwa dia mengertinya dia harus melatih anaknya minum menggunakan susu yang lain dengan dot misalnya seperti itu. Jadi ya itu yang terjadi akhirnya tidak bisa breastfeeding sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian yang juga sangat berpengaruh adalah ini, media sosial ya. Zaman sekarang kayaknya nggak lepas ibu-ibu itu semuanya dengan media sosial gitu. Kalau ibu-ibu baru melahirkan tuh scrollnya ya, itu banyak banget. Misalnya gini, ada ibu yang lain gitu posting gitu ya. Aduh, alhamdulillah nih freezer pertama udah penuh gitu ya. Wah, itu udah bikin down banget. Terus ada lagi yang posting, eh ada yang punya freezer nganggur nggak? Atau di mana sih tempat nyewa freezer lagi? Ini freezer aku yang ketiga udah penuh nih gitu. Waduh, itu udah bikin down banget tuh gitu ya. Bikin down, ibu yang lihat itu jadi stres gitu, jadi insecure. Akhirnya justru produksi ASINYA menurun gitu ya. Terus ada yang bingung lagi, aduh beli pompa yang kayak apa ya? Wah ini nih, ini udah makin makin kacau nih gitu ya. Pompa yang ini, pompa yang itu, ASI booster ini, ASI booster itu gitu ya. Nah itu kenapa ibu itu akan menjadi bingung karena nggak ngerti gitu teman-teman. Jadi belum dapat informasi gitu bahwa payudara itu dia akan memproduksi ASI dengan banyak kalau dihisap oleh bayinya gitu ya, dihisap oleh bayinya. Jadi meskipun ibunya bekerja, nanti kalau ketemu sama bayinya ya tetap harus nyusuin gitu supaya produksi ASINYA tetap termaintain dengan baik gitu ya. Oke, terus apa lagi nih tantangan yang lain?
kurangnya dukungan dari keluarga. Nah, terutama dari suami gitu ya. Kalau suaminya nggak mendukung, udah susah deh. Apalagi kalau misalnya nanti bayinya dititipkan ke siapa, misalnya anggota keluarga yang lain, dan itu nggak mendukung gitu. Itu juga lebih susah ya. Makanya mungkin pada saat persiapan, nanti kita ini ya teman-teman, saya akan share nanti gimana sih tipsnya, solusinya gitu ya. Termasuk kalau keluarganya nggak mendukung tuh gimana gitu. Kemudian cuti melahirkan yang nggak lama. Nah, ini nanti setelah slide ini, slide berikutnya kita akan bahas mengenai cuti melahirkan ya. Kemudian kurangnya dukungan dari tempat kerja. Jadi selain dari keluarga, support system di tempat kerja itu juga sangat penting gitu ya. Baik dari perusahaan atau institusi tempat teman-teman bekerja, atau juga dari kolega ya, dari teman kerja nih, dari circle kita gitu ya, itu juga menentukan. Oke. Nah, ini dia. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya landasan hukum cuti melahirkan di Indonesia. Selama ini kita pakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di pasal 82 ayat 1 itu disebutkan bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Jadi total 3 bulan gitu ya. Ini yang selama ini kita pakai dan banyak dipakai oleh perusahaan dan institusi. Kemudian di pasal 83 disebutkan ibu menyusui itu berhak diberikan waktu khusus untuk menyusui anaknya selama jam kerja gitu ya. Ini udah sangat baik gitu. Tetapi alhamdulillah di tahun 2024 ini sudah ketok palu, alhamdulillah disempurnakan undang-undang ini dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengenai kesejahteraan ibu dan anak, teman-teman. Jadi di undang-undang yang baru ini disebutkan di pasal 4 ayat 1 itu ibu berhak atas cuti melahirkan minimal 3 bulan. Ada kata-kata minimalnya gitu ya. Minimal 3 bulan. Maksimal berapa nih gitu. Ada di ayat berikutnya pasal yang sama bahwa cuti dapat diperpanjang hingga 3 bulan tambahan. Jadi total 6 bulan teman-teman. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya jika ada kondisi khusus yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari dokter gitu. Dan ini kalau ini saya sharing ya. Jadi sebelum tahun 2024 itu banyak kasus-kasus tertentu yang memerlukan baik ibu maupun bayinya ya, memerlukan terapi khusus gitu. Baik ibu atau ibunya saja atau bayinya saja atau ibu dan bayinya gitu mengenai laktasi. Nah, itu saya buatkan surat keterangan gitu bahwa misalnya bayi ini masih dalam terapi apa gitu. Jadi harus ibu ini harus merawat bayinya gitu. Saya panjangkan, saya tambah 1 bulan biasanya gitu. Ada perusahaan atau institusi yang memberikan kita minta 1 bulan. Ada yang kasih setengah bulan, 2 minggu, alhamdulillah. Nanti 2 minggu kontrol lagi. Oh, ternyata masih perlu tambahan lagi ya. Kita bikin lagi suratnya, tambah lagi gitu. Dan it works. Itu beneran itu dikasih teman-teman. Sebelum undang-undang ini ada. Nah, begitu undang-undang ini ada, alhamdulillah banget gitu. Jadi ada payung hukumnya gitu ya, ada payung hukumnya. Jadi bisa kita tambah sampai total 6 bulan gitu. Tentu nggak sembarangan ya. Kami dari medis tidak serta-merta memberikan, oke Bu, saya tambah nih ya 3 bulan gitu. Enggak, jadi bertahap 1 bulan dulu, nanti kontrol lagi gimana kita lihat. Kalau udah bisa ibunya kerja ya silakan kerja. Kalau belum ya kita tambah lagi. Kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillah ini sudah sangat baik pemerintah kita memberikan perlindungan kesejahteraan ibu dan anak. Dibayar nggak dok? Kalau dari undang-undang sih bulan pertama sampai bulan keempat itu dikasih 100% nih gajinya. Bulan kelima, bulan keenam 75%. Lumayan, lumayan banget teman-teman ya, lumayan banget. Terus kemudian pasal 6 ini menyatakan bahwa ibu menyusui berhak atas waktu dan fasilitas menyusui di tempat kerja. Ini juga di Undang-Undang Kesehatan juga ada, jadi tempat kerja harus menyediakan fasilitas dan waktu untuk ibu menyusui gitu ya. Pasti di tempat kerja teman-teman sudah ada semuanya. Oke, nah ini dia. Kita sampai di solusinya terus gimana dok?
saya mau tetap nyusuin, tapi saya juga harus kerja gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini kita harus persiapan. Sebelum ibu masuk kerja itu udah harus matang persiapannya. Terus nanti pada saat ibunya kerja, apa yang harus ibu lakukan supaya ASI-nya tetap diproduksi dan bayinya tetap mau nyusu ke ibunya. Ibu tetap bisa nyusuin gitu ya. Terus nanti pada saat ibu pulang kerja, ibunya harus ngapain nih? Gitu. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu, kita bahas persiapan sebelum ibu kembali bekerja dulu nih. Persiapannya tentu ibunya harus siap-siap, bayinya juga harus siap-siap ya. Persiapannya apa? Untuk ibu, jadi, nah ini nyetok, tentu nyetok. Kapan mulai nyetok? Mulai nyetok itu teman-teman bisa mulai 1 bulan sebelum masuk kerja atau maksimal 2 minggu sebelum masuk kerja, gitu ya. Jangan baru melahirkan udah langsung pumping-pumping. Ada beberapa pasien saya nih, gitu ya. Itu kulkasnya penuh, freezernya penuh. Bayinya kurus karena ibunya itu pikirannya stock minded. Jadi pokoknya stok saya harus banyak dok. Dia lupa kalau di depannya dia tuh ada bayinya dia gitu. Jadi stoknya banyak tapi bayinya kurus. Nah itu ada beberapa tuh pasien saya kayak gitu ya. Jadi mindsetnya yang harus diubah gitu. Kemudian gimana nih dok caranya supaya nyetoknya bisa cukup gitu ya? Mulai dari waktu 1 bulan sebelum masuk kerja atau 2 minggu sebelum masuk kerja. Kemudian ibu pokoknya pada saat bayinya baru lahir itu PR-nya cuma nyusuin-nyusuin aja, nggak usah mikirin stok dulu gitu. Pada saat sudah mulai masuk kerja, kalau mau nyetok syaratnya bayinya harus nyusu dulu sampai kenyang. Jadi bayinya susuin dulu sampai kenyang, ASI yang fresh langsung dari payudara, sisa yang ada di payudara baru ibu pumping. Tapi nggak banyak dok, iya nggak apa-apa, nggak banyak gitu. Nanti setiap selesai menyusui ibu pumping, paling 10 mili, 20 mili, nggak masalah. Nanti berangsur akan semakin banyak gitu ya. Simpen di freezer, taruh di tempat penampung ASI gitu ya. Mau di botol boleh, mau di plastik boleh gitu ya. Kalau di plastik lebih itu ya, lebih nggak makan tempat ya teman-teman ya. Jadi freezernya nggak cepat penuh gitu. Boleh di plastik gitu. Terus diberikan label tanggal dan jam perah. Perahnya pakai apa? Pakai alat boleh, pakai tangan juga boleh. Pakai alat yang kayak gimana terserah senyamannya teman-teman gitu ya. Tapi alat pompa apapun, semahal apapun itu tidak bisa mengosongkan payudara ibu dengan sempurna. Yang bisa mengosongkan payudara ibu dengan sempurna adalah hisapan bayi yang satu, yang kedua adalah perah pakai tangan. Jadi kalau ibu mau benar-benar kosong payudaranya, dipompa boleh, kemudian diakhiri dengan diperah pakai tangan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Cara pakai tangan ada di gambar ini nih. Nomor satu, jadi jari ibu jari dan jari telunjuk ya, itu ada di pinggirnya areola nih lingkaran coklat di sekitar putih. Ditekan ke arah dada, langkah kedua. Langkah ketiga ditekan areola, jadi bukan dipelurut gitu ya ibu, bukan diurut tapi diperah ya, ditekan gitu. Itu terus kemudian yang keempat lepas, dilepas. Diulangi lagi langkah satu, dua, tiga, empat. Berulang-ulang berpuluh-puluh kali sampai betul-betul ASI-nya tidak keluar ya. Nanti terus digeser tuh Bu ya eh jarinya. Jadi ini di atas ibu jari eh, apa ini jari telunjuknya di bawah. Nanti digeser ibu jarinya jadi di sini nih di samping, jari telunjuknya di samping satunya di seberangnya jadi kayak huruf U gitu ya. Gitu. Itu diulang-ulang terus. Nah, boleh ibu nyamannya pakai yang mana aja bebas. Boleh ya. Kemudian disimpan. Nah, ini ada tabel penyimpanan. Hati-hati membaca tabel ini. Jadi, kalau kita bahas satu-satu ya, ASI perah disimpan di suhu kamar dengan kondisi tertutup rapat dengan suhu antara 27 sampai 32 derajat Celcius itu tahan 3 sampai 4 jam. Tapi Indonesia kan tropis ya. Ini data luar negeri nih, teman-teman. Di Indonesia itu kan tropis ya. Kalau pas lagi musim panas gitu bisa sampai di atas 32 tuh.
suhunya. Nah, itu jadi baiknya kalau di Indonesia itu 2 jam saja. Jadi ASI perah ditaruh di wadah tertutup di suhu ruangan itu 2 jam. Terus kemudian kalau di cooler bag bagaimana? Di cooler bagnya ini dengan syarat cooler bagnya suhunya -4 ya teman-teman. Itu bisa sampai 24 jam. Tapi cooler bag di Indonesia rata-rata nggak bisa nih sampai -4 ya, cepet banget suhunya naik dan nggak bisa sampai -4 itu nanti teman-teman bisa lihat ya di spesifikasi cooler bag-nya itu. Rata-rata sih kalau saya lihat itu antara 6 sampai 8 jam. Ada yang 12 jam. Ada yang sampai 12 jam gitu. Tapi yang sampai 24 jam itu sangat jarang gitu ya. Ini juga cooler bag kan sebenarnya hanya untuk transport ya, teman-teman membawa ASI perah yang ibu perah di kantor, kemudian dibawa pulang. Jadi nggak sampai 24 jam juga gitu. Oke, terus kemudian di kulkas nih di chiller masuknya, di chiller ini bisa sampai 72 jam atau 3 hari. Syaratnya apa? Syaratnya kulkasnya khusus ASI, nggak campur dengan bahan makanan lain. Dan tidak sering dibuka tutup kulkasnya. Ya, kalau sering dibuka tutup itu suhunya jadi nggak stabil gitu. Kalau memenuhi syarat itu bisa sampai 3 hari. Kemudian di freezer ini kulkas 2 pintu ya. Freezer kulkas 2 pintu itu suhunya 0 sampai -18 itu bisa tahan 3 sampai 6 bulan. Kalau suhunya bisa -18 nih teman-teman bisa sampai 6 bulan. Kalau suhunya kurang dari -18 gitu ya, dia 3 bulan aja gitu ya di freezer itu. Terus kalau kulkas 1 pintu gimana? Kalau kulkas 1 pintu itu rata-rata bisa tahan 2 minggu saja. 2 minggu saja. Dengan syarat tadi ya, nggak campur-campur ya teman-teman ya. Di freezer ini juga syaratnya hanya ASI saja. Kemudian ada lagi deep freezer, jadi khusus isinya hanya freezer saja, itu bisa sampai -20, suhunya itu bisa tahan sampai 12 bulan. Ya, nanti disesuaikan dengan tempat penyimpanan teman-teman di rumah. Oke, itu persiapan untuk ibunya. Terus apa persiapan untuk bayinya? Persiapan untuk bayinya ini ya teman-teman. Jadi bukan diajarin minum pakai dot, tapi diajarin minum pakai gelas seperti ini, gelas kecil ya, gelas Loki. Kenapa kok nggak pakai dot? Karena kalau pakai dot itu yang paling bahaya adalah bayi pakai dot itu bisa tersedak. Kalau tersedak, cairannya entah ASI, entah susu yang lain itu bisa masuk ke masuk ke paru-paru bayi dan kalau masuk ke paru-paru bayi itu nafasnya bisa berhenti. Kalau nafasnya berhenti, ya kita nggak bisa bantu apa-apa, artinya bayinya meninggal mendadak gitu ya. Itu bahayanya. Kemudian kalau pakai dot itu juga beda nih teman-teman. Menghisap di dot dan menghisap di payudara itu berbeda mekanismenya. Kalau bayi ini sudah biasa menghisap dengan cara menghisap di dot, kemudian dia dikasih payudara ibu, maka dia akan menghisap payudara ibu dengan cara dia menghisap di dot. Efeknya apa? Efeknya ASINYA nggak bisa keluar. Padahal ibunya ASINYA banyak di payudara, tapi dihisap bayinya nggak keluar. Kenapa? Karena cara ngisepnya salah. Karena bayinya udah biasa ngisep dengan dot. Akhirnya apa yang dilakukan bayi? Payudara ibu dilepas, dia nangis, ngamuk, ibunya didorong gitu ya. Dia udah geleng-geleng kepala, nggak mau, pokoknya nyentuh payudara ibunya, itu kita sebut bingung puting. Ya, dia bingung sama puting ibunya karena dia terbiasa dengan dot gitu. Itu juga salah satu efeknya. Efek yang lain apa? Efek yang lain kalau pakai dot itu lebih sering terjadi radang tenggorokan dan amandel yang besar gitu ya karena si ujung dotnya itu ada di tenggorokan terus gitu. Jadi itu kumannya pada ngumpul di situ gitu ya. Infeksi telinga juga bisa, kemudian rahangnya sama giginya numbuhnya jadi tidak baik gitu. Nah, kalau teman-teman bingung harus nyari pertolongan kemana nih sebelum ibunya kerja gitu. Kalau dari WHO disarankan sebelum ibunya kerja itu ibu harus ketemu dengan konselor laktasi ya supaya dibantu apa aja persiapan yang harus dilakukan, kemudian bagaimana caranya memberikan minum menggunakan gelas gitu ya. Itu persiapannya. Kalau sudah matang, ibu sudah siap, bayi sudah siap, maka ibu boleh mulai bekerja lagi gitu. Apa yang harus ibu lakukan?
yang harus ibu lakukan pada saat hari pertama ibu masuk kerja, sebelum berangkat bekerja, bayinya harus disusuin dulu sampai kenyang. Susuin dulu sampai kenyang baru ibu berangkat. Gitu ya. Sudah sampai di tempat kerja, ibu perah kedua payudara setiap 3 jam sampai kosong. Nah, ini ibu akan dapat ASI perah yang banyak. Kenapa? Karena bayinya di rumah, ibunya di kantor, payudaranya nggak dihisap sama bayi. Jadi numpuk tuh ASINya. Kalau dipompa pasti akan keluarnya banyak gitu ya. Itu sampai payudara kosong setiap 3 jam ya. Setiap 3 jam. Terus kemudian ASI perahnya disimpan di wadah yang tertutup rapat. Kemudian diberikan label, tanggal, dan jam pada saat perah. Dan dimasukkan di kulkas di kantor ya teman-teman. Dimasukkan di kulkas di kantor. Kemudian pada saat ibu sudah selesai kerja, pulang, nah itu pulang bawa ASI perahnya pakai cooler box. Di dalam cooler boxnya dikasih ice gel, ya, dikasih ice gel. Terus sampai di rumah ASI perahnya ini dimasukkan ke chiller aja, nggak usah ke freezer. Kenapa? Karena mau dipakai untuk keesokan harinya, gitu. Jadi prinsipnya bayi ini kita berikan ASI yang fresh. ASI yang fresh tuh yang bagaimana? Tentu yang dari payudara ibu terutama kan. Jadi pada saat ibu pulang dari kantor ke rumah itu payudaranya penuh, itu ibunya segera mandi gitu, terus susuin ke bayinya langsung, jangan dipamping, susuin aja ke bayinya. Nah, terus kemudian yang ASI perah dari kantor tadi dimasukkan ke chiller untuk keesokan harinya, gitu ya. Jadi intinya bayi dikasih ASI perah yang fresh. Yang fresh ASI dari payudara ibu, nomor satu. Nomor dua, ASI perah yang tadi dibawa dari kantor, ya kan? Karena paling baru itu. Kemudian berikutnya kalau nggak cukup ASI perah dari kantor tadi, kalau nggak cukup baru ambil stok yang di freezer. Stok yang mana? Stok yang paling terakhir masuk kulkas. Ya, yang paling terakhir masuk freezer. Yang paling terakhir masuk freezer itu yang kita pakai dulu. Jadi last in, first out. Oke, FIFO. Sorry, LIFO, LIFO. Last in, first out ya. Bukan FIFO ya. Kalau zaman dulu kan ilmunya first in, first out gitu ya. Nah, sekarang ternyata setelah diteliti lagi, yang paling bagus adalah yang lebih fresh. Jadi yang last in, first out. Terakhir masuk freezer itu yang kita keluarkan pertama kali. Jadi, yang pertama kali ibu masuk freezer stoknya mungkin nggak akan kepake. Kenapa? Karena di tempat kerja udah bawa. Di tempat kerja dibawa untuk keesokan harinya. Bisa jadi itu udah cukup. Kita nggak perlu ngambil dari freezer lagi. Kalau kurang baru kita ambil dari freezer. Paling nggak banyak ngambilnya kita. Ya, oke. Terus caranya bagaimana? Caranya dari freezer kan beku tuh. Ditaruh dulu di chiller sampai cair. Itu perlu waktu 8 sampai 12 jam. Lama ya, 8 sampai 12 jam. Sudah cair semuanya, baru dikeluarkan dari chiller, direndam di air hangat. Oh iya, ini slide yang tadi ya. Nah ini ya, nih teman-teman kita balik ya. Ini direndam di air hangat atau ditaruh di aliran air seperti ini. Ini nanti dia suhunya akan berkurang dinginnya, gitu ya. Tidak boleh direbus, tidak boleh direbus. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, pada saat ibunya pulang kerja, apa yang harus ibu lakukan? Pada saat pulang kerja, ibunya harus nyusuin langsung bayinya. Gak usah pamping-pamping, susuin bayinya saja. Oke, gak usah pamping. Selain itu juga ibu harus in touch sama bayinya. Kalau bisa sama ayahnya juga, jadi bertiga gitu ya. Kalau ada kakaknya bayi sama kakaknya juga, jadi bermain sekeluarga. Jangan lihat HP. Bermain sekeluarga, terus kemudian stimulasi bayinya dan juga tidur bersama bayinya. Ya, tidur bersama bayinya. Oke, itu yang ibu lakukan. Jadi kalau di rumah bu ketemu bayi nyusuin langsung, nggak usah pumping. Begitu ibu pisah dengan bayi, ibu di kantor, bayi di rumah, baru ibu pumping supaya produksi ASINya tetap berjalan dengan baik.
gitu ya. Jadi itu loh pumping tuh gunanya tuh itu pas waktu ibu pisah dengan bayinya, nggak ketemu sama bayinya. Kalau ketemu sama bayinya ya nyusuin langsung aja gitu ya. Oke, nah ini yang sangat penting ya, support system sangat penting. Jadi menyusui itu sebenarnya bukan pekerjaan ibu sendiri gitu ya, tetapi itu tim keluarga, suami, kakaknya bayi gitu ya, kakek neneknya gitu, saudara-saudaranya semuanya. Support system utama dari suami tentu ya. Jadi kalau suaminya nggak mendukung, udah susah itu. Ya susah banget. Keluarga juga gitu, harus mendukung. Nah, gimana dok? Pasti nih kayak gini. Kita beda generasi ya dengan orang tua kita gitu ya. Itu suka beda samaan gitu. Jadi kalau ada beda gitu. Kalau ke polilaktasi itu kita suka apa ya mengundang bukan mengundang yang ngajak ayo masuk semuanya gitu siapa lagi Bu gitu ada neneknya masuk kakeknya masuk siapa lagi masuk semuanya supaya kita ngobrol bareng jadi akhirnya sama nih persepsinya gitu ya. Eh, dan ini sebenarnya dilakukan pada saat ibu hamil. Jadi pada saat ibu hamil itu baiknya sudah ketemu dengan konselor laktasi. Kalau pada saat awal misalnya bersama suami berdua nggak apa-apa gitu. Nanti pas kontrol berikutnya baru ajak kakek neneknya. Gitu. Pas kontrol berikutnya ajak lagi kakek neneknya dari pihak suami misalnya atau dari pihak istri gitu ya. Gitu. Akhirnya semuanya memiliki informasi yang sama, memiliki visi misi yang sama sehingga pada saat bayi baru lahir itu semuanya mendukung. Gitu. Saudara-saudara juga gitu. Kalau ada saudaranya, ajak aja gitu, ya, ajak aja supaya semuanya memiliki informasi yang sama. Nah, support system yang penting juga buat working mom adalah tempat kerja, ya, tempat kerja. Nah, tadi di awal kita sudah diskusi mengenai kebijakan dan undang-undang itu, jadi di tempat kerja, di tempat umum pun itu juga sekarang pemerintah sudah mewajibkan untuk adanya suatu ruang laktasi, gitu ya, memberikan waktu untuk ibu menyusui bayinya atau memerah ASI gitu, kemudian ada tempat gitu, jadi udah nggak di toilet lagi merah ASI tuh nggak di musola gitu ya, jadi ada ruang khusus nggak usah terlalu luas tapi nyaman dan bersih gitu. Kemudian teman kerja, nah ini ya circle ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih sedang menyusui gitu ya. Terus kemudian ada temennya juga yang sedang menyusui gitu. Itu bisa bareng-bareng tuh gitu ya. Misalnya bareng-bareng yuk pumping bareng yuk gitu, saling sharing misalnya kayak gitu, saling support gitu ya. Kalau misalnya ada eh, temen yang lagi nggak nyusui nih, misalnya udah selesai nih masa menyusuinya, ada lagi temennya yang baru melahirkan menyusui itu juga harus disupport gitu ya. Kenapa? Karena eh, kalau teman kita ini happy, dia produksi ASINya banyak, bayinya dapat ASI menyusu ke ibunya gitu, bayinya kan jadi jarang sakit. Jadi teman kita ini jarang nggak masuk kerja gitu, dia akan selalu masuk kerja dengan happy gitu, dan itu membuat suasana kerja menjadi sangat nyaman gitu ya. Terus kemudian, oh ya, sebelum ke komunitas itu, saya lupa cerita nih tadi tentang cuti melahirkan ya teman-teman ya. Cuti melahirkan tadi kan sudah sangat bagus ya. Alhamdulillah dari tahun 2024 kita bisa tambah 3 bulan lagi total 6 bulan gitu. Nah, saya pernah dapat pasien, saya tanya nih, kapan masuk kerja gitu? Masih lama dok, saya dapat cutinya 6 bulan gitu. Sebelum 2024 nih teman-teman. Wah, enak banget saya bilang gitu ya. Terus ya dok, alhamdulillah gitu. Tempat saya kerja mendukung kalau apa karyawannya menyusui itu disuruh nyusuin sampai 6 bulan katanya. Wih keren banget, kerja di mana? Saya bilang gitu. eh yang bikin saya surprise, ternyata ibu ini dia bekerja di salah satu perusahaan susu formula teman-teman. Gitu. Jadi perusahaan susu formula tuh tahu tahu bahwa menyusui itu
manfaatnya banyak dibandingkan produknya mereka gitu. Karena produk mereka tuh memang dipakai hanya kalau ada indikasi medis gitu ya. Gitu. Jadi perusahaan itu memberikan cuti melahirkan langsung 6 bulan sebelum 2024, sebelum ada undang-undang itu. Gitu. 6 bulan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya karyawannya ini menyusui eksklusif bayinya. Karena mereka tahu kalau karyawan yang menyusui eksklusif, maka bayinya sehat. Jadi si karyawan ini nggak akan sering izin untuk nganterin anaknya ke dokter atau izin anaknya sakit gitu. Nggak mungkin kan kalau anaknya sakit terus seorang ibu nggak ngurusin anaknya. Itu kan tanggung jawab ibu ya. Jadi pasti dia akan ngurusin anaknya dan itu izinnya bisa jadi nggak cuma sehari gitu. Nah jadi ternyata sekelas perusahaan susu formula gitu ya, itu berpikirnya panjang, sangat sangat menyejahterakan dan sangat tahu bahwa sumber daya manusianya ini adalah aset gitu ya. Jadi dia ini adalah investasinya mereka gitu. Mereka harus happy, mereka harus sehat gitu. Gitu ya. Itu sangat bagus. Cerita yang kedua itu berasal dari pabrik rokok, teman-teman. Pabrik rokok. Jadi saya beberapa kali diundang untuk memberikan pelatihan manajemen laktasi gitu ya. Satu periode pelatihan itu 2 hari. Pesertanya, tahu nggak? Pesertanya itu karyawan pabrik rokok. Saya sebut nggak ya? Lokasinya di Kudus. Nah, udah tahu pasti ya, di Kudus. Jadi itu semuanya karyawannya itu terinformasi dengan baik tentang menyusui. Tadi karena ownernya, manajemennya itu mereka nggak mau karyawannya itu sering izin karena anaknya sakit gitu. Dan mereka mau circle tempat kerja, teman kerja mereka itu mengetahui. Jadi ibu-ibu yang udah udah apa ya, udah usia gitu ya, yang udah bukan usia produktif lagi untuk hamil gitu misalnya ya, itu kan jadi pabrik rokok itu ternyata mereka itu partner teman-teman. Bekerjanya tuh partner. Jadi ngelinting, motong gitu itu tuh partner berdua berdua gitu. Jadi kalau satu temennya ini baru melahirkan gitu ya, itu temen yang satunya itu sebelumnya dulu-dulu gitu itu tuh marah gitu, marah, kamu kok apa namanya, udahlah anakmu nggak usah mbok susuin gitu, kamu tuh bentar-bentar pumping, bentar-bentar pumping gitu, jadinya rokok yang mereka linting, yang mereka potong-potong itu berkurang. Mereka kan digajinya berdasarkan berapa banyak yang udah dilinting gitu kan itu. Tapi efeknya apa? Efeknya itu jadi sering izin nih yang punya anak ini karena anaknya sakit gitu. Akhirnya manajemen mengubah jadi semuanya itu well informed tentang bahwa yang punya bayi itu bayinya harus disusuin gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memberikan waktu setiap 3 jam itu selama 30 menit untuk ibu menyusui itu istirahat untuk dia pumping dan sambil makan. Makan, minum, pumping gitu setengah jam itu nanti dia produksi lagi gitu. Dengan seperti itu ternyata angka izin itu berkurang. Jadi produktivitas mereka tetap bagus. Sampai segitunya ya. Jadi mereka tuh sampai berapa batch gitu pelatihan itu dilakukan sehingga karyawan dan keluarganya tuh sehat gitu. Nggak hanya itu programnya banyak, tapi salah satunya itu luar biasa ya. Gitu, sekelas pabrik rokok kayak gitu tuh. Oke, itu intermezzo. Jadi banyak perusahaan-perusahaan dan institusi yang memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda untuk mendukung kesejahteraan karyawannya gitu ya. Baik, kemudian apalagi nih support system yang lain? Support system yang lain adalah komunitas pendukung ASI. Nah, sekarang media sosial sudah banyak, teman-teman harus betul-betul milih dan memilah dalam menggunakan media sosial, pilih komunitas pendukung ASI gitu ya. Banyak banget sekarang ada AIMI gitu ya. Ada Kompak ya, komunitas pendukung ASI sekarisidenan Kediri ada. Kemudian tadi saya lihat ada yang dari Kediri ya. Terus kemudian AIMI itu ada di seluruh Indonesia ya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.
Setiap provinsi punya. Nah, itu bagus sekali dan banyak yang lain lagi pasti teman-teman silahkan join, silahkan bergabung dengan komunitas-komunitas itu sehingga bisa mendapatkan motivasi yang banyak dan baik gitu ya. Oke. Nah, kita udah sampai ke tahap kesimpulan nih. Jadi, menyusui itu adalah hak ibu dan bayi, bisa tetap dilakukan meskipun ibunya bekerja. Ibu tentu butuh dukungan ya, bukan penghakiman. Dan perusahaan atau institusi yang mendukung ibu menyusui adalah perusahaan atau institusi yang mendukung produktivitas, loyalitas, dan sumber daya manusia yang berkualitas tentu. Fasilitas laktasi bukan beban, tapi merupakan sebuah investasi. Baik, quotes of the day ya hari ini ya. Di balik ibu menyusui yang tangguh ada support system yang peduli gitu. Oke. Terima kasih. Saya rasa ini slide terakhir saya. Kak Fani, mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Saya kembalikan ke Kak Fani. Silakan Kak Fani. Oke, wah terima kasih sekali Dokter Anjar untuk materinya yang insightful banget ya. Emang mengasihi sambil bekerja tuh kayak punya tantangan tersendiri, terutama nih kalau ibu zaman dulu tuh kan minim literasi ya, Dok ya. Kalau moms zaman sekarang tuh kayaknya banjir literasi, tapi malah ujung-ujungnya bikin stres. Karena saya juga kayak gitu. Terlalu Betul. banyak scrolling malah jadi stres sendiri gitu. Nah, sekarang Mm-mm. mungkin eh, ini di beberapa daerah ada yang udah adzan asar belum ya, Mams? Atau di dokter, di Belum daerah di sih, dokter udah Fani adzan kayaknya asar? sebentar lagi. Ah, belum, belum, belum. Belum, oke, oke. Kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, Mami. Boleh banget nih nanya Oke. langsung boleh. Tadi kayaknya ada yang mau open mic ya dari Ibu Boleh, boleh. Rahayu tadi ya. Oke, Mam Rahayu mau nanya langsung, mau open mic. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, Dok. Waalaikumsalam. Maaf ya, Kak, belum bisa ini, apa, Open cam, nggak apa-apa. ya, ya, off cam dulu. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Halo. Kayaknya saya Halo, kenal ini. Ini Dok. working mom yang luar biasa ini. Luar Aduh, biasa ya ini, Masya Allah. Allah. Terima kasih, Dokter. Apa Ya, kabar? baik, Alhamdulillah. Ini nih, Dok, mau report nih ya, lebih ke report nih. Jadi, Report ya? Kinasi Oke, oke. ini sudah Apa? MPASI, sudah lepas dot dan supportnya sudah dari lama, jadi full DBS Keren. sekarang. Mostly ya dok, mostly DBS. Masya Allah. Jadi saya seperti seperti yang dokter Anjar sampaikan tadi, sebelum berangkat kerja saya pasti spare time dulu untuk DBS vaksinasi. Jadi ya udah berangkatnya agak gedebak-gedebuk ya dok ya. Tapi alhamdulillah pasien-pasien saya juga mengerti kalau saya agak sedikit terlambat karena sedang mengasihi anak dulu. Jadi sebelum berangkat kerja pas saya DBS-in dulu. Ya udah habis itu saya lebih tenang dok karena juga jam kerja juga fleksibel juga alhamdulillah. Terus setelah MTASI ini dok kenaikannya yang terakhir ini 1 bulan ini 1 kilo alhamdulillah. Masya Allah, keren banget. Tunggu ya, sebelum dilanjutkan saya mau kasih tahu nih Iya, ke iya, Mams iya yang dok. lain ya. Jadi em, Rahayu ini nama anaknya ya. Jadi ibunya namanya Mbak Saskia, cantik banget nih Mbak Saskia. Dan Mbak Saskia ini aktif medsosnya di IG. Nanti Mbak Saskia boleh dong di-share ya IG-nya ya di chat room ya. Heeh. Iya Terus dok, boleh. apa beliau ini adalah seorang fisioterapis yang keren banget gitu. Jadi perjalanannya luar biasa. Perjalanannya luar biasa, tapi Mbak Saskia ini mendapatkan support system yang dahsyat juga. Suaminya betul-betul mendukung full, Mbak. Dan itu benar-benar ayah ASI banget nih suaminya Mbak Saskia nih gitu ya. Eh, Mbak Saskia boleh dong cerita singkat gitu perjalanannya gimana nih perjuangannya gitu. Mungkin nanti untuk detailnya teman-teman bisa itu ya kepoin IG-nya Mbak Saskia ya. Boleh dong Aduh, sekilas aja sekilas terharu nih gimana dok. nih Ini perjuangan kita. ya, ini di balik kamera nih berkaca-kaca nih saya. Apalagi lihat tumbuh kembang Oh Rahayu ya, sekarang jadi bagus banget. Aduh, ya, jadi untuk keren. ibu-ibu semuanya, jadi kalau sedikit balik ke riwayatnya, Kinasih itu sebelumnya dia problem di berat badan ya dok. Ya, Jadi kita kejar badannya bareng supaya ASI saya juga sempat
menurun karena jujur cukup stres waktu itu. Tapi dengan sempat kena dot juga, jujur, karena di awal saya sempat pumping, yang akhirnya saya masih cuti. Saya dari dokter Anjar, saya konsul dokter Anjar, dokter Anjar mengarahkan untuk suplementasi dengan SMS. Saya lakukan, pokoknya manut sama dokter Anjar dari awal itu. Sampai akhirnya itu sempat support juga ya dok, suplementasi, karena memang dibutuhkan. Ya ini memang saya juga nggak berani kalau langsung support nih anak nih. Jadi sesuai anjuran dokter, tapi alhamdulillahnya usia 4 bulan atau sekitar 1,5 bulanan ya dok waktu itu ya supornya. Setelah itu lepas supor dia masih memulai MPASI lebih awal, dan alhamdulillah saya juga supaya ASInya bagus karena dotnya juga sudah lepas. Kita akhirnya lanjut menggunakan media lain. Itu kalau saya lebih nyamannya itu cup feeder dan juga pakai sendok dokter. Saya pribadi untuk nasi ini. Lalu alhamdulillah MPASI ini malah kita sih enjoy banget, saya juga enjoy kembali bekerja dan hasilnya alhamdulillah BB-nya udah good banget. Itu sih dok. Oh iya nanti Oke, buat terima ibu kasih. boleh sekali kalau mau follow di situ saya juga juga sharing cerita melahirkan sampai mengasihi kinasi ada di situ, semoga dapat menjadi inspirasi. Gitu aja mungkin dok ya. Ini baru azan ini di tempat saya ini. Iya. Oke, terima kasih Mbak Saskia. Itu ya, tolong ya IG-nya di-share ya di chat room ya. Nanti biar Mams yang lain bisa lihat, mungkin nanti bisa ngobrol juga ke Mbak Saskia ya. Kak Fani, mohon izin nih kami di Jawa Timur sedang azan asar ya. Mungkin kita bisa Iya, break iya. 3 menit ya. Terima Oke, oke, kasih. oke. Mam semua kita break dulu ya 3 menit.
Sepertinya sudah 3 menit ya dok ya. Sudah selesai untuk azannya di daerah Mams dan dokter. Ya, udah selesai, Mbak. Boleh, boleh kita lanjut. Oke, oke, oke. Wah, inspiring banget kayaknya ceritanya Mam Jaskia tadi ya. Yang ternyata pasti dokter juga. Bisa di-share Ya. mungkin Instagramnya ya Mam Jaskia. Nanti di kita biar bisa saling follow. Terus nambah temen juga. Memperluas itu silaturahmi ya. Di ini aja di chatnya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya dok ya. Ini ada Ya. pertanyaan dari Mama Anissa Devi. Nama saya Anissa. Saat ini usia anak saya baru memasuki 12 bulan dengan berat badan sekitar 12 kilo. Alhamdulillah masih full ASI. Jadwal MPASI-nya 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali snack berupa buah. Selama bersama anak, saya full DBF. Saat ditinggal kerja selama 10 jam, saya pump 2 kali dengan hasil total 200 sampai 250 mili. Pertanyaannya, apakah hasil pumping saya tersebut cukup atau perlu menaikkan suplainya? DBF di luar pumping sekitar 4 sampai 5 kali. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 2 dan 3-nya saya rangkum aja kali ya. Perlukah mengenalkan susu UHT? Kalau memang perlu, kapan kiranya untuk menambahkan susu UHT? Silahkan dokter. Oke, baik. Terima kasih, em, Mbak Anissa ya. Baik, terima kasih. Wah, udah 1 tahun nih berarti anaknya kan? Ya, jadi kalau anaknya sudah 1 tahun, berat badannya 12 kilo normal ya, bagus. Mau perempuan mau laki-laki 1 tahun beratnya 12 kilo itu normal, bagus. Jadi kalau anak sudah umur 1 tahun itu, jadi gini, semakin besar anak, kebutuhan ASI-nya semakin berkurang karena memang kalori dari ASI itu tidak mencukupi kebutuhan kalori anak kita yang sudah semakin meningkat gitu ya. Kebutuhan kalorinya dari mana? Dari makanan padat gitu. Apalagi sudah 1 tahun, ini makannya sudah 3 sampai 4 kali sehari makan beratnya gitu ya. Ada selingannya juga gitu, ada buah gitu ya. Nah, sebetulnya Mbak Anissa itu nggak wajib lagi pumping kalau anaknya udah umur 1 tahun. Jadi kalau pulang ke rumah ketemu anaknya breastfeeding, kalau Mbak Anissa kerja di kantor ya udah senyamannya aja pumpingnya gitu. Kalau seandainya payudaranya mulai penuh nggak nyaman baru dipumping. Nanti bawa pulang gitu. Boleh. Jadi misalnya nih ya, mungkin kalau dalam hal ini Mbak Anissa alhamdulillah stoknya banyak misalnya gitu ya. Tapi seandainya dok stoknya habis gitu, stok asinya habis, anaknya udah umur 1 tahun, ibunya bekerja gitu. Nah itu selama ibunya kerja 10 jam kerja nggak apa-apa, anaknya nggak minum susu gitu. Kalau udah umur 1 tahun ya. Jadi selama ibunya kerja dia makan, snack, buah, minum air putih yang banyak gitu. Nanti begitu ketemu ibunya dia akan nempel terus tuh, akan nempel terus dia karena dia kangen gitu ya. Dia apa namanya? eh Kalau kata kata negatifnya balas dendam ya dalam tanda kutip, tapi ini adalah balas dendam adalah hal baik ya gitu. Jadi dia akan memenuhi keinginannya untuk menyusui itu pada saat malam hari pas ketemu sama ibunya gitu. Jadi kalau untuk Mbak Anissa atau ibu yang lain yang anaknya udah umur 1 tahun itu pumpingnya seperlunya aja gitu ya, nggak usah seperti pas awal-awal tiap 3 jam gitu. Kecuali memang payudaranya terasa penuh dan tidak nyaman. Gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, hmm, sebelum menjawab pertanyaan kedua, yang tadi tuh Mbak Anissa 1 sampai 2 kali snack berupa buah. Kalau bisa, misalnya snacknya 2 kali sehari, yang 1 kali buah, yang 1 kali lagi itu yang high kalori gitu. Jadi apakah high kalori itu bisa misalnya bubur sumsum misalnya gitu ya, puding gitu atau makanan yang lain gitu. Rissoles boleh, kroket boleh gitu ya. Jadi makanan-makanan kue-kue basah gitu, kue lumpur misalnya boleh, boleh gitu ya. Oke, terus kemudian pertanyaan kedua, apakah perlu mengenalkan susu UHT? Nah, ini WHO yang bilang ya. Jadi kalau dari rekomendasi WHO, mulai umur 1 tahun itu kalau WHO bilang animal milk. Jadi animal milk tuh mungkin susu sapi segar gitu ya, itu. Cuman kan nggak mudah ya mendapatkan itu. Jadi pada prinsipnya adalah bukan formula milk, bukan susu formula, bukan susu bubuk
Jadi susu animal milk, susu sapi segar atau susu kambing gitu segar atau fresh milk yang sudah ada dalam kemasan atau UHT gitu. Jadi mulai umur 1 tahun itu kalau WHO bilang sudah boleh gitu ya. Kemudian, kapan kiranya anak perlu menambah UHT? Jadi sebenarnya kalau ASI perah ibu masih cukup, ya pakai ASInya gitu. Jadi ini kita tambahkan nanti kalau sudah disapih atau menjelang penyapihan gitu. Jadi baru ditambahkan susu yang lain. Kalau susu ibu masih cukup, buat apa ditambah susu animals gitu ya. Jadi tetap pakai susu ibu dulu. Mungkin itu. Semoga terjawab ya, Mbak Anissa ya. Kalau belum terjawab nanti boleh eh, di chat lagi atau open mic atau nanti pas diskusi di WhatsApp grup juga boleh ya. Mungkin gitu, Kak Fani. Oke, terima kasih dokter. Untuk Mama Anissa, mau open mic kalau belum jelas atau mungkin mau disematkan di kolom komentar atau nanti Oh, lanjut di ini. bentar, Ya, boleh boleh Mam. izin dok. Jadi sebelumnya juga saya sempat ketemu dengan dokter laktasi dok, karena di awal perjalanan menyusui saya juga mengalami kendala. Terus saya juga dulu sempat bertanya terkait kebutuhan pumping dok. Nah, pada saat itu, pada saat saya konsultasi di umur anak sekitar 3 bulan itu, kebetulan supply ASI saya ini termasuk oversupply. Jadi saya disarankan untuk pumping setiap 3 jam sekali, lalu nanti bertahap menjadi 4 jam sekali, lalu bertahap menjadi 6 jam sekali. Nah sekarang ini saya eh, cenderung ke normal supply dok, dan khawatirnya juga malah takutnya supply makin berkurang kalau misalnya saya agak pumping. Apakah tetap pumping menunggu penuh ataukah boleh dirutinkan misalnya 4 sampai 6 jam sekali ya dok di kantor itu? Oke, jadi Mbak Anissa, perjalanan ibu menyusui itu memang nggak akan normal milk supply seterusnya, atau yang disebut normal milk supply itu juga nggak volume yang sama setiap waktu gitu ya. Normal milk supply itu artinya adalah produksi ASI yang normal sesuai dengan usia bayi gitu. Jadi kalau bayinya sudah mulai makan, dia mulai berkurang untuk mengkonsumsi ASI atau direct breastfeeding juga, dan produksi ASINya akan mulai menurun supaya ibunya nggak mastitis. Karena kalau ibunya berlebihan, sedangkan frekuensi anaknya nyusu itu sudah mulai berkurang karena dia sudah mulai makan, gitu ya. Maka itu nanti justru ibunya yang jadi ada keluhan, gitu. Ya, jadi semakin kalau sekarang sudah normomic supply, ya sudah dipertahankan normomic supply. Karena anaknya sudah 1 tahun, sudah banyak makan, sudah sering makan, breastfeedingnya berkurang gitu ya, itu otomatis produksi ASINya makin lama akan berkurang, berkurang, berkurang sampai 2 tahun menjelang penyapihan itu sudah sedikit ASINya. Kalau ASINya masih terus dengan produksi yang sama sampai usia 2 tahun, itu nanti pada saat penyapihan ibunya yang ada keluhan gitu ya. Jadi sekarang kalau saran saya pada Mbak Anissa yang tadi, selama terpisah dari bayi itu kalau payudaranya terasa penuh, Mbak Anissa mulai terasa nyeri nggak nyaman baru dipumping gitu. Kalau nyaman-nyaman aja ya udah nggak usah dipumping. Nanti pada saat pulang ke rumah bayinya akan breastfeeding gitu. Itu nanti jadinya akan tercapai suatu keseimbangan, Mbak Anissa gitu. Oke, Oke, bisa dipahami? mati paham. Terima kasih banyak dok. Ya, oke. Semangat ya. Ya, Oke, mungkin terima bisa ke kasih. pertanyaan Iya dokter. selanjutnya, Kak Fani. Ya. Iya, iya boleh. Ini untuk selanjutnya dari Mam Yustia Putri. Selamat siang dok, saya Putri. Anak saya sekarang berumur 8 bulan. ASI pumping saya menurun drastis. Bagaimana cara menaikkan suplai ASI? Karena ASI simpanan saya yang ada di freezer itu sudah habis. Dulu saya persiapan 1 bulan sebelum masuk kerja bersama dokter Nitya. Terima kasih dok. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Yustia ya. Mbak Yustia, kalau boleh tahu ini breastfeeding apa enggak? Anaknya sekarang umur 8 bulan. Ya, saya breastfeeding juga sama pumping juga, dok. Oke, working mom.
Bekerja, Ya, bekerja dok. bekerja ya. Oke, baik. Nah, jadi mirip nih, mirip sama Mbak Anissa yang tadi ya, gitu. Jadi, kalau ibu breastfeeding itu jangan khawatir, gitu. Nah, sekarang kalau kalau Mbak Yustia anaknya 8 bulan kan sudah mulai MPASI juga ya, sudah mulai MPASI. Jadi, Mbak Yustia itu pumping di kantor setiap 3 jam. Berapapun dapatnya, sampai payudaranya kosong, berapapun dapatnya, itu diminum untuk keesokan harinya. Keesokan harinya pas ibunya di kantor, ASI perah itu dikasih ke bayinya. Yang di freezer sudah habis, nggak apa-apa. Jadi malah bayinya ini akan dapat ASI perah yang fresh nih. Dari kantor dipakai buat besok, dari kantor dipakai buat besok. Berapapun dapatnya, nggak apa-apa. Nanti pada saat ibunya di rumah, bayinya ketemu, nah itu breastfeeding. Biasanya dia akan nempel terus semalaman, gitu. Cara cara menaikkannya kayak gitu, Mbak Yustia, menaikkan dengan sesuai kebutuhan bayi ya, bukan menaikkan sesuai dengan ekspektasi ibu. Hati-hati. Tapi Oke? sehari Mm-mm. tuh saya bisa dapat sekitar 350 sampai 400 dok. Ketika saya belum pulang, untuk segitu tuh menurut pengasuh anak saya tuh kurang karena itu tuh udah habis di jam 2, setengah 3 gitu. Ya nggak apa-apa. Ini pengasuhnya yang harus di brainwash berarti. Oh, berarti untuk Iya, seterusnya kalau habis secukupnya minum air itu. putih Ya gitu kan nggak anaknya apa-apa ya dok ya? makan. Iya, Oh. kan anaknya makan gitu. Jadi anaknya makan, anaknya makan buah, anaknya minum air putih, anaknya makan snack. Ibu kerja berapa jam? Meninggalkan anaknya berapa jam? Baik dok. Berapa jam? Berapa jam? Mbak Yustia Eh, eh, berangkat kerja saya jam jam berapa? 9 sampai jam 5. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam. Oke, 8 jam itu mungkin dia hanya minum ASI ibu 1 atau 2 kali. Cukup. Hmm, Iya. Untuk 8 bulan bawa segitu tuh cukup, cukup banget. Mm-mm. oke, terima kasih dok. Oke, Mbak Yustia, nanti disampaikan ya ke pengasuhnya ya. Oke, baik. Ya, semangat. Oke. Oke. Mungkin karena usia anaknya juga udah 8 bulan ya dok ya, jadi bisa Iya, diseling betul. sama makan, terus ada snack Betul. juga, jadi ada Betul, betul. jeda-jeda tersendiri Betul, ya. betul. Memang ini sih apa sangat wajar ya Mbak Yustia, terus kemudian pengasuhnya atau Mbak Anissa atau teman-teman yang lain juga itu berpikir tuh bayi itu sama terus dari dari lahir kalau belum gede gitu kayaknya tuh masih bayi aja gitu. Jadi masih minum susunya tiap 2 jam ya gini-gini. Enggak. Jadi bayi itu berubah, 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 berubah gitu. Ya. Ya, terlebih ini pengasuhnya juga panik juga kayaknya dok, udah habis. Takutnya nangis Nah ya, nih. kalau boleh saran sih Mbak Yustia, nanti kalau konsul ke konselor laktasi gitu, pengasuhnya juga diajak gitu. Jadi supaya bisa diberikan informasi yang sama. Ya kan, daripada nanti Mbak Yustia berdebat dengan pengasuh gitu. Jadi baiknya dibawa ke dokter Nitya ya tadi ya. Oh iya ya udah, diajak aja Mbak, rombongan aja ke dokter Nitya. Ya, Oke, dok. oke. Oke, terima kasih Mam Makasih. Justia, dokter untuk jawaban ini. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Mam Dia Sandi Etika. Selamat siang dokter, saya Dias. Anak saya berumur 2 bulan, pasien dokter yang minggu lalu habis tindakan tongue tie lip and lip tie di Rumah Sakit Putra Waspada. Saya mau tanya, bagaimana kalau sudah mepet, katakanlah H-4 masuk kerja tapi belum punya stok asip nih dok, sedangkan sekarang masih full DBF. Manajemen waktunya gimana nih dok? Oke, Silakan halo Mbak dokter. Dias. Kita ketemu di sini ya. Oke, jadi Mbak Dias ini ya gini, karena memang setiap kasus tuh berbeda-beda gitu ya. Untuk kasus yang mirip dengan Mbak Dias gitu dan Mbak Dias gitu ya. Jadi karena kemarin sempat ada persoalan bayinya, ada tangtai, ada liptai, jadi ada kesulitan menyusu dan segala macam, sehingga Mbak Dias belum sempat
untuk nyetop gitu kan. Nah, ini Mbak Dias dan yang lainnya kalau ada persoalan yang sama, satu yang bisa dilakukan adalah H-4 ini setiap selesai menyusui dipumping atau diperah pakai tangan. Dok, dipumping nggak keluar gitu kan, karena udah habis dihisap oleh bayinya. Nah, itu diperah pakai tangan masih keluar biasanya. Berapa aja tuh Mbak Dias? 5 cc juga nggak apa-apa, 10 cc alhamdulillah gitu. Disimpan di freezer. Setiap habis menyusui, bayinya kenyang, sisanya dikeluarkan. Gitu ya, disimpan. Terus kemudian nanti pada saat ibu masuk kerja itu kalau memungkinkan bayinya diajak kerja atau memungkinkan untuk bayinya diantar ke kantor atau memungkinkan ibunya untuk pulang sebentar untuk menyusuin bayinya itu akan lebih baik. Oke, itu terjadi, sering terjadi. Apalagi misalnya ibunya itu guru guru PAUD, guru TK, misalnya gitu. Ada sekarang ada pasien saya kayak gitu gitu. Jadi dok saya itu apa bayi saya dianterin ke sekolah. Silakan, boleh dianterin ke sekolah, nyusu gitu. Terus udah pulang lagi. Boleh, itu pilihan pertama ya. Nah, pilihan kedua itu jadi di tempat kerja Mbak Dia setiap 3 jam harus pumping, wajib sampai kosong karena itu untuk keesokan harinya gitu, untuk keesokan harinya gitu. Nah, untuk kasus Mbak Dias karena anaknya baru umur 2 bulan kan, jadi belum bisa makan gitu, jadi masih sangat tergantung oleh ibunya, full ASI gitu. Itu nanti pada saat di rumah misalnya malam, malam kan kalau anak umur 2 bulan tidurnya udah panjang tuh gitu ya. Kalau misalnya Mbak Dias apa namanya nggak capek gitu ya, kalau bisa sih dipamping gitu pada saat bayinya kenyang. Jadi kalau tadi idealnya adalah pada saat di rumah nggak usah pumping, saya bilang kan, susuin-susuin aja. Tapi pada kasus Mbak Dias, anaknya baru 2 bulan, dia masih perlu 100% ASI ibu. Jadi ibu di rumah pun abis nyusuin pumping, mau nggak mau gitu. Karena untuk keesokan harinya. Gitu Mbak Dias. Nah nanti umur 4 bulan, umur 4 bulan kalau masih kejar-kejaran stoknya, itu bayinya diperiksa udah siap makan atau belum. Karena WHO bilang MPASI paling cepat itu bisa di 4 bulan dengan syarat bayinya sudah siap makan dan ini yang menyatakan siap makan adalah dokter anak. Jadi kita ada pemeriksaan, oh ini siap makan gitu. Ya, seperti itu Mbak Dias. Ya, terima kasih Oke, dok. semangat ya. Sama-sama. Ya, Ya, pasti bisa. oke. Pasti bisa Mbak Dias ya. Semangat Mam Dias. Terima kasih dokter Ya. dan Mam Dias. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dok mau tanya, anak saya usia 3 bulan. Kapan anak bisa dikasih air putih dok? Karena kadang di lidah anak saya itu putih-putih, ada sisa susunya kata Mam Ella dok. Mam Gimana Ella, dok? ya halo Mbak Ella. Mbak Ella kalau boleh tahu nih anaknya minum susu apa? Kadang ASI, kadang susu formula, dok. Oh iya makanya saya harus tanya karena kalau anak ASI itu pasti lidahnya bersih. Karena ini ada putih-putih, saya udah yakin pasti ini mix sufor gitu ya gitu ya. Jadi Mbak Ella, kalau anak dengan susu formula memang itu em, seringnya ada sisa susu di lidah karena dia pakai dot gitu ya. Terus dia juga kandungan gulanya kan tinggi banget gitu ya. Lebih cenderung jamur itu untuk tumbuh gitu ya. Nah, itu setiap habis minum susu formula itu Mbak Ella boleh kasih air putih gitu. Kalau anak full ASI nggak perlu. Tapi kalau anak mix, setelah minum susu formula, Mbak Ella boleh minumin ASI, boleh, atau air putih sedikit juga boleh supaya bersih mulutnya, gitu. Nggak ada sisa-sisa di situ. Terus kemudian yang kedua juga dibersihkan dengan kasa aja Mbak Ella. Kasa, kasa steril itu dicelup di air hangat, dililit di jarinya Mbak Ella, terus dibersihkan gitu setiap habis minum susu formula. Baik, dok. Itu Terima kasih, dok. kira-kira Mbak Ella. Iya. Iya, Eh, makasih, dok. Iya, Mbak Ella, maaf. Mbak Ella kalau boleh tahu di mana nih domisili? Saya di Tangerang, dok. Oh, di Tangerang. Oke, Mbak Ella kalau boleh saran, nanti pada saat bayinya umur 4 bulan, itu diperiksakan ke dokter anak. Mbak Ella di Tangerang ya? Di Tangsel bukan? Iya, dok, di Tangsel, dok.
Tangsel. Rumah sakit UIN Syarif Hidayatullah dekat. Eh, tahu sih dok, Rumah sakit tapi nggak terlalu dekat sih. Permata, Rumah sakit Permata ada 5. Di sana di 2 rumah sakit itu ada klinik laktasi. Oh, oke oke dok. Gitu. Jadi kalau boleh saran, Mbak Ella, eh, nanti saya chat ya di situ ya, Mbak Ella, ke dokter anak yang IBCLC juga nih, Mbak Ella, gitu. Nanti umur 4 bulan dicek bayinya ini sudah siap makan atau belum. Kalau bayinya ini sudah siap makan, nanti mulai MPASI. Jadi susu formulanya berkurang, MPASI dan ASI gitu. Nih, Baik baik dok. eh, ya, gitu Mbak Ella ya. Ini pas banget nih Mbak Ella, bagus banget nih pertanyaannya. Sekalian saya share informasi rekomendasi dari WHO yang disebut MPASI dini. Boleh ya Kak Fani ya? Boleh, boleh, Dok. Nggak melenceng sih, masih di Enggak. on track kok. Iya, Jadi gini, oke, WHO Dok. bilang, WHO bilang teman-teman, MPASI dini itu boleh dimulai paling cepat umur 4 bulan MPASI. Dengan syarat yang tadi saya sampaikan harus diperiksa oleh dokter anak bahwa anak ini sudah siap makan. Kriterianya apa sih anak kok harus dicek 4 bulan itu siap makan atau enggak? Satu, kalau bayi ini full susu formula, nggak dapat ASI sama sekali. Berat badannya naiknya bagus, naiknya nggak bagus. Pokoknya kalau dia full sufor dari bayi 4 bulan wajib diperiksa dia siap makan atau enggak. Kalau siap makan, mulai makan gitu. Oke. Yang kedua kalau mix sufor kayak anaknya Mbak Ella ya, mungkin karena suatu hal jadi mix ASI dan sufor. Nah, kalau seperti itu umur 4 bulan juga wajib diperiksa kata WHO. Siap makan atau enggak? Kalau siap makan, mulai diberikan makan, susu formulanya di stop. Jadi makan dan ASI. Yang ketiga, kalau anak full ASI tapi kenaikan berat badannya tidak baik di usia 4 bulan. Nah, itu juga harus diperiksa siap makan atau enggak. Kalau udah siap makan, mulai makan gitu ya. Ini kejadiannya juga sama Kinasih anaknya Mbak Saskia yang tadi. Jadi Kinasih itu karena dia mix sufor karena suatu hal kita harus mix sufor Kinasih itu usia 4 bulan saya periksa ternyata dia siap makan jadi kita mulai MPASI tuh makanya pakai sufornya cuma 1,5 bulan tuh Kinasih gitu. Akhirnya dia tetap breastfeeding ke ibunya dan makan dan sekarang berat badannya bagus banget gitu. Nah, itu dari WHO. Kenapa kok WHO merekomendasikan seperti itu? Karena tujuannya semuanya supaya penggunaan susu formula ini berkurang hampir sampai nggak dipakai lagi gitu maksudnya. Karena memang bahaya teman-teman. Ternyata ada bahayanya gitu ya. Cuman kalau saya share di sini nanti kita bisa sampai malam nih ngomongin itu ya. Nanti mungkin next event kali ya, Kak Fani, kita boleh sharing-sharing Iya, lagi gitu. Jadi intinya iya, itu iya. teman-teman ya, kalau tadi satu saya ulang lagi, full sufor sejak lahir, umur 4 bulan cek udah siap makan atau belum. Mix sufor usia 4 bulan cek udah siap makan atau belum. Dan ini yang bisa menentukan dokter anak ya. Yang ketiga kalau dia ASI full tapi umur 4 bulan berat badannya atau kenaikan berat badannya tidak baik. Gitu ya. Oke, ini Oke, saya dokter. share ke Mbak Ella tadi. Dokter anak, soalnya dokter anak yang eh IBCLC itu nggak banyak. Nanti saya share namanya aja Mbak Ella ya. Nanti Mbak Ella bisa cek beliau prakteknya di mana ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya takut lupa. Iya Kak Fani ya. Iya, boleh, boleh, Dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama Mbak Ella. Semangat Mbak Ella. Oke, sudah saya share Mbak Ella ya. Tolong dicek di chat. Oke. Ya. Oke, Oke Kak Fani, dokter. kita bisa Makasih. lanjut Kak Iya, Fani. makasih. Aku aja baru tahu dok, ternyata umur 4 bulan udah bisa MPASI ya kalau memang Makasih ya, diharuskan gitu WHO sama bilang gitu spesialis Kak sama Fani. iya. Iya. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dok ya. Selamat sore, dok. Saya Lain, pasien dokter di RSPW. Maaf, izin Halo bertanya, Mbak anak saya usia Lain. 3 bulan. Hari Senin Halo ini sudah dok. bekerja.
Kalau pagi itu disusuin maksimal berapa waktunya dan bisa untuk bertahan berapa jam. Oke, ih malah ya udah mau kerja ya. Iya, Kak. Iya, hari Senin ya. Oke, baik. Gini, jadi Mbak Lain, pokoknya sebelum Mbak Lain berangkat kerja, itu disusun sampai kenyang semau bayinya ya. Jadi kan udah tahu ya kalau bayi kenyang itu dia tangannya akan rileks Ya. seperti ini. Kalau dia udah rileks ya sudah, nggak usah dijamin, nggak usah Oke. dijamin Mbak Lain. Ya, Oke, pokoknya Kak. sampai kenyang, dia udah kenyang ya udah gitu. Nah, nanti Hmm. tahan tahan berapa jam kalau 3 bulan? Ya antara 2 sampai 3 jam Mbak Lain. Jadi nanti 3 jam Ya. berikutnya, 3 jam setelah itu dia minum ASI perah dan 3 jam setelah itu Mbak Lain pumping. Oh, ya. Ya gitu. Jadi di rumah bayinya minum ASI perah, di kantor ibunya pumping. Gitu. Oke, Kak. Hmm. Iya. Selamat bekerja ya Bu. Iya. Sampai ketemu Makasih, ya di Dok. rumah sakit ya. Ya. Makasih Mbak Lain. Sama-sama. Ya, semangat Mas Firman, semangat stok pumping juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mam Friska. Eh, Dok, maaf saya baru masuk Zoom meeting karena tadi baru dari dokter HP. Saya akan masuk kerja sekitar 1 bulan lagi. Tadinya saya udah coba kasih ASIP yang sudah ada beberapa eh, juga dicadangkan peras sebelumnya. Biar baby dan pengasuh terbiasa karena ini dalam pengobatan telinganya sepertinya harus ditunda dulu untuk percobaan pemberian ASIPnya. Dan apakah dalam 1 bulan ini karena saya masih cuti, pelatihan nanti DBF-nya juga bagaimana ya, Dok? Oke, halo Mbak Friska. Jadi ini Mbak Friska, oh 1 bulan, oke, oke. Mbak Friska di mana ya domisilinya? Saya di Jakarta, Dok. Jakarta mana saya? Di daerah Tebet. Selatan. Oh, Tebet. Oke, oke, oke. Ya. Mbak Friska, jadi bayinya sekarang umur berapa? 2 bulan? Kurang berapa hari deh? Kurang 5 hari, Dok. Oke, Tanggal 15. sekitar segitulah ya. Sekitar Iya. segitulah ya. Oke, baik. Mbak Friska, gini, kalau saran saya, jadi ini DBF dulu gitu. Karena dengan menyusu langsung ke ibu, itu saluran telinganya itu terbuka tuh sih, namanya saluran Eustasius ya, ada jembatan antara tenggorokan sama telinga bayi gitu. Hmm. Jangan pakai dot Mbak Friska. Karena apa? Karena kalau pakai dot, justru kumannya itu yang masuk ke saluran tadi. Jadi bisa menyebabkan infeksi di telinga. Sampai saat ini kebetulan masih DBF sih, Dok. Oke, Eh good. DBF Mhm. terus, tapi memang tiba-tiba dalam 2-3 hari ini dia seperti nggak nyaman neneknya gitu kan. Terus garuk-garuk telinga. Jadi pas saya perhatiin ternyata memang kayak ada apa kotoran telinganya keluar lah ya gitu. Terus kayak nggak Mhm, nyaman dan mhm. ada bengkak. Makanya baru banget saya baru baru banget pulang dari rumah sakit Iya, cek itu tadinya maksudnya saya tuh udah mau mulai karena udah H-1 bulan gitu ya. Udah mau mulai iya. pelan-pelan coba tes untuk kasih dia ASIP oleh pengasuhnya lah gitu. Nah, Mhm. cuman sepertinya jangan dulu kali ya dok ya karena lagi Iya, dalam jangan pengobatan dulu. ini gitu ya. Mm-mm. Iya, Hmm. DBF dulu aja Mbak Friska. DBF dulu sampai telinganya sembuh. Insya Allah biasanya kalau kayak gitu kan 1 minggu udah bagus tuh gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. nanti, terus kalau boleh saran Mbak Friska, pengasuhnya itu diajarin pakai kafeeder kan, pakai gelas Mm-mm, itu. mm-mm. Saya pakai Itu, spoon feeder eh, sih dok pengennya biar nggak oh susah iya iya juga. boleh boleh Heeh. boleh pakai spoon feeder juga boleh. eh Kalau boleh saran, pengasuhnya ini diajarin sama dokter konselor laktasi, Mbak. Gitu. Oh, memang ada Iya. jadwal sih dok, tapi memang masih minggu depan. Cuman tadinya saya mau Nggak mulai apa-apa. duluan di rumah, Oh, cuman kayaknya nggak usah, Mbak karena Friska. Jangan dulu. karena Jangan dulu. infeksi ini Terus, mendingan jangan ya dok ya. ya, mendingan jangan. Betul, mendingan jangan. Mending DBF aja dulu. Karena belajar pakai cup feeder itu juga 2 minggu cukup kok. 2 minggu sebelum ibu kerja. Oh, oke oke. Jadi sambil Iya. pumping-pumping juga ya dok ya. Iya, sambil pumping untuk stok ya. Nah, tapi Iya. syaratnya Mbak Friska, syaratnya babynya harus kenyang dulu nih. Babynya kenyang, baru sisanya dipumping. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Saya Gitu. masih sedikit juga sih dok, belum terlalu banyak dan memang bukan yang sangat-sangat berlimpah gitu ya. Kan ada yang memang berlimpah gitu. Nggak apa-apa Mbak Saya Friska. sih enggak. Mm-mm. Iya,
nggak apa-apa, soalnya kan emang udah kebanyakan ASI-nya ini udah masuk ke badan bayinya. Udah DBF kan, udah diserap sama dia kan gitu. Jadi Heeh. sisanya pasti nggak banyak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aman, Oh, aman, aman. Mm-mm. jadi dapat Terus gini berapapun Mbak pokoknya Friska, simpen ya dok. berapapun simpan aja gitu. Gini untuk Mbak Friska dan teman-teman juga gitu ya. Jadi kalau nanti saran saya sebelum masuk kerja itu belajar pengasuhnya itu diajarin oleh konselor laktasi untuk memberikan ASI perah ini. Ada banyak alat ya, ada banyak alat selain DOT yang bisa digunakan dan itu belum tentu bayinya nyaman, belum tentu pengasuhnya nyaman. Jadi harus dua-duanya nyaman gitu. Kalau konselor laktasi itu biasanya punya banyak pilihan dan itu nanti akan diajarkan langsung oleh konselor ke pengasuhnya. Jadi ibunya itu nggak ada di ruangan itu. Kalau ibunya di ruangan itu, nanti bayinya nggak mau minum pakai alat itu, alat apapun itu gitu. Jadi nanti Mbak Friska atau mams yang lain kalau pas kunjungan ke konselor laktasi terus pengasuhnya diajarin pakai itu dan ibu diminta untuk keluar dulu, jangan baper ya gitu. Memang seperti itu supaya bayinya mau gitu. Dan itu nanti akan dicoba. Kalau saran saya jangan beli dulu deh alat. Kalau memang belum beli ya, jangan beli dulu nih alat-alatnya gitu. Karena belum tentu bayinya nyaman, belum tentu pengasuhnya nyaman. Begitu sudah ketemu sama konselor laktasi, sudah diajarin bayinya nyaman, pengasuhnya juga nyaman, pakai alat apa itu, baru itu yang dibeli. Idealnya gitu. Oh, kebetulan Oke, saya udah menyetok tuh. Udah beberapa, nggak jadi apa-apa, ada bawa cup aja, feeder juga. Cup bawa aja feeder Mbak ada, Friska. spoon feeder ada. Ih, keren banget. Kayaknya udah well prepare ya nih Mbak Friska ya. Bawa aja Kebetulan anak bagus, kedua nggak sih apa-apa dok. juga. Jadi tapi udah agak Nggak apa-apa jauh. juga. Iya, nggak apa-apa juga Mbak Friska. Bawa aja semua ke konselor laktasi nanti supaya dicoba satu-satu gitu. Oh, oke oke dok, oke. Mm-mm. Kalau boleh tahu udah janjian sama konselor laktasi di mana? Di rumah sakit Sinkaroles dok. Oh, oke. Sama siapa Dokter ya? Dokter Fani, siapa? dokter Sama Fani, dokter Dokter Fani. Fani, dokter Fani siapa ya Dokter namanya? Fani. Oh, Oke, dokter ya nggak Fani apa-apa. Bernardus. Heeh. Ah, iya, iya. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Dari lahiran udah di konsul sama dia sih dari awal gitu. Jadi Keren. Pantesan hmm, udah well prepare ya. Oke, ah, iya, iya. Nggak apa-apa. Ke mm-mm, Dokter Fani. Bawa semua mm-mm. alatnya. Ya. Oh, oke. Nanti kalau Oke. kalau Hmm? pengalaman satu lagi dok, sorry, pengalaman di anak pertama juga saya sama Mbak siapa tadi yang sebelumnya emang agak kejar-kejaran. Hmm, Maksudnya hmm, tuh hmm. kadang malah di anak pertama saya benar-benar sama nggak prepare sama sekali karena DBF terus H Hmm. minus H-4 atau H-3 baru pumping gitu kan. Kalau sekarang lebih well prepare karena lebih adalah minimal ada sisa apa ya sisa-sisa habis menyusui kan saya pumping gitu ya. Ditaruh di freezer. Nah, Hmm. cuman nanti saya juga takutnya karena saya nggak terlalu yang berlimpah sekali. Kalau masih kejar-kejaran tuh gimana ya dok ya? Maksudnya nggak masalah juga ya dengan kejar-kejaran waktu itunya asinya gitu. Kalau Mbak Friska sekarang masih 1 bulan sebelum masuk kerja sih nggak akan kejar-kejaran. Pasti bisa. Cukup. Oh, Hmm, oke oke. gitu. Iya. Tapi kan mau dicoba Oke. untuk ini dok, mau dicoba untuk di Apa? rumah dulu dok. Apanya? Di rumah Ya dulu. yang tadi misalkan apa namanya coba untuk dari pengasuh sama si Dede untuk mulai latihan Hmm. gitu. Itu Em, sambil DBF bisa ya tetap ya. hati-hati. Boleh sih. Cuman hati-hati Mbak Friska karena kan itu ada tekniknya. Tapi Hmm. kalau Mbak, nah itu makanya ini yang ngajarin siapa? Kalau yang ngajarin Mbak Friska sendiri ada kemungkinan bayinya nggak mau gitu nanti jadinya nyusu ke Oh Mbak enggak. Friska. Nanti kan after ketemu sama dokter laktasi nih dok gitu ya. Mm, mm, Eh, mm, mm. Berarti kan ASI perahnya nih yang sudah ada cadangan ini kan pasti akan dipakai Mm. gitu kan ya. Ya untuk Karena belajar. saya masih nggak setiap hari sih dok, belum 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 rutin setiap hari pumping gitu. Mm, Eh, Oke, maksudnya dipakai untuk belajar. eh, 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 eh. Oke, oke, paham, paham. Gini, Mbak Friska, sekarang pokoknya DBF dulu,
ya karena bayinya lagi sakit. Nah, Mm-mm. kalau ada sisa di payudara mau dipamping boleh. Kalau Mbak Friska juga nyaman, silahkan boleh meskipun sedikit. Oke. Terus kemudian jadi dirutinkan nih mulai sekarang Mbak Friska karena udah 1 bulan lagi bekerja kan. Gitu. Mm-mm. Nah, terus kemudian nanti setelah ketemu sama dokter konselor laktasi, itu paling dicoba belajarnya itu sehari sekali aja Mbak Friska. Oh, oke. Iya, cukup, cukup sehari sekali. Sisanya tetap Nggak usah banyak. DBF ya, Dok ya? Tetap semua Tetap DBF ya? wajib. Iya, Hmm. tetap DBF, belajar pakai cup feeder atau pakai spoon feeder atau alat yang lainnya itu ASI perahnya itu sehari sekali aja. Dan itu betul-betul sebenarnya nggak setiap hari belajar juga nggak apa-apa gitu. Oh, Sehari sekali dan itu oke. betul-betul disetting bahwa ibunya nggak di rumah. Jadi misalnya Mbak Friska keluar dulu dari Pasar rumah gitu ya, nih Dok. kemana gitu. Ke pasar Hah? misalnya ya. Ke Kemana pasar gitu ke gitu Alfa misalnya kek ya, gitu gitu nah kan? ke pasar Heeh. ke Alfa gitu gitu ya jadi Oh, oke. pas bener-bener oh ini dia kayaknya sebentar lagi jamnya nyusu nih gitu ya udah Mbak Friska keluar aja gitu supaya dia nanti bisa nyusu bisa ini bisa minum ASI perah sama pengasuhnya gitu Oh, jadi cukup nggak mesti cukup cukup setiap hari ya, Dok ya, berarti ya? iya nggak mesti setiap hari seminggu 2 kali juga boleh seminggu sekali juga Oh, boleh gitu oh, oke, oke, oke. Ya, oke, gitu Dok. Oke. oke Dan, sehat-sehat ya oke. cepat sembuh ya Terima kasih, bayinya ya Dokter. Iya, sama-sama. thank you. Oke, terima kasih Mam Priska, semangat. Mbak Fani, Kita saya izin pertanyaan. Iya, cas iya. dulu ya, nih Boleh, baterainya boleh. itu. Boleh, Dok. Boleh. Oke, dokter. Oke, Mbak Ini Fani. ke pertanyaan selanjutnya, dok ya. Ya, Dokter, oke. mohon tips dan triknya. Kebetulan anak saya full DBF. Sudah 1 bulan sebelum saya bekerja, saya coba media sendok, cup feeder, pipet, botol sendok, sampai pakai dot, tidak ada yang mau, dok. Hari ini saya pertama kali kerja setelah cuti. Untuk saat ini saya siasati pulang 2 jam sekali. Kebetulan di kantor lagi longgar. Tapi kalau repot, ini agak susah. Nah, gimana nih, dok, tips dan triknya untuk Oke, memputih? iya Mbak Putri ya. Oke, Mbak Putri. Jadi, Mbak Putri ini harus ketemu sama konselor laktasi dan pengasuhnya diajak. Jadi, pengasuhnya diajak, bayinya tentu juga diajak, bawa ASI perahnya. Terus itu tadi semua alatnya dibawa. Nanti akan diajarin pengasuhnya untuk memakai alat yang mana gitu ya. Soalnya kalau yang mencoba ibunya sendiri pasti dia nggak mau gitu. Saya khawatir nih Mbak Putri sendiri nih yang nyoba nih. Jadi bayinya nggak mau. Eh, Dokter, Iya Mbak Putri, halo. Ya, gimana? kemarin Heeh. itu sempat saya itu apa ya? 15 hari sebelum kerja itu mendatangkan konselor laktasi ke rumah dan Mm-mm. eh, ya diajarin ibu saya, suami saya diajarin semua, tapi tidak ada yang mau sama sekali gitu loh, Dok. Sampai akhirnya konselornya itu ya sudah Bu pakai dot saja sampai seperti itu. Nah, terus Gitu akhirnya ya. iya, terus akhirnya dicoba pakai dot bayinya nggak mau sampai muntah gitu dok. Saya makanya Pinter sempat itu. pusing. Bayinya pinter. Saya pertanyaannya satu. Pada saat konselor datang ke rumah ngajarin itu, di mana posisi Mbak Putri? Saya disuruh ke kamar. Harusnya Mbak Putri ke pasar itu, bukan cuma ke kamar. Kemarin sama konselornya cuman diajarin yang cup feeder aja sih dok. Cuman dia sudah molet-molet nggak mau, sudah nangis kayak gitu. Apa nggak Nah, telaten iya. atau seperti apa atau dari konselornya juga kurang telaten atau gimana? Saya sampai berpikirannya begitu. Gimana ya kurang gitu. Oke, jadi gini, 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 gini. Jadi memang bayi itu sensitif ya, bayi itu sensitif. Pada saat mengajarin pakai alat em, media untuk pemberian ASI perah, itu kita juga harus lihat psikologis bayinya, gitu. Kalau dia nangis gitu ya kita nggak bisa. Itu harus disusuin dulu ke ibu sampai dia tenang gitu ya. Makanya nanti pada saat ibunya kerja itu pengasuhnya juga harus dikasih tahu. Misalnya nih bayi jam 10 waktunya minum gitu ya. Tadi jam 7 udah nyusu ibunya sebelum ibu berangkat minum lagi jam 10 misalnya. Nah, pada saat setengah 10 itu dia udah nyiapin tuh
Ya udah ngangetin ASI perahnya pengasuhnya setengah 10 tuh setengah jam sebelumnya. Kan yang udah diangetin tuh bisa tahan sampai 2 jam gitu. Jadi udah setengah 10 udah diangetin misalnya ya ini contoh jam ya. Itu setengah 10 udah diangetin. Nanti kalau bayinya sudah mulai gelisah sebelum dia nangis, nah itu dikasih gitu. Atau setengah 10 dikasih aja nggak apa-apa setengah jam sebelumnya jadi lebih cepat. Kalau bayinya udah ngamuk udah susah gitu. Jadi kalau bayinya ngamuk nggak bisa dikasih Mbak pakai media apapun gitu harus ditenangkan dulu betul-betul tenang udah bayinya happy gitu karena apalagi bayi itu seumuran misalnya 2 bulan 3 bulan gitu ya itu dia udah tahu nih sama orang lain gitu ini bukan saya nggak kenal nih Ya, gitu tunggu sebentar. dia bisa Mau lagi ituin ASI bentar, Teh. gitu ya jadi Mbak Putri kalau boleh saran Mbak Putri di mana nih domisili Di, di mana Mbak. di kota Kediri, Dok. Oh, di Kediri. Mbak Putri datang Iya, dong ke Rumah Sakit Putra Waspada ke Polilaktasi boleh, ya. boleh. Tempatnya dokter di situ kah? Ada dokter, iya ya di situ. Saya Oh, bersama tim saya, Dokter hmm. Nitya sama Dokter Emi. Ada Dokter Nitya sama Dokter Emi. Silakan. Senin Oke. sampai Jumat itu sore Mm-mm. jam 2 sampai jam 5 sore. Hari Sabtu itu pagi Oh, pagi gitu. ya. Siap, Dok. Daftarnya ke Siap. Polilaktasi. Jadi pengasuhnya siapa? Diajak, terus kemudian semua alat-alatnya itu dibawa Siap, siap, Dok. gitu. Mungkin kontak Ya. person untuk pendaftarannya, Dok. Adakah? Atau lewat gimana ya, eh Dok? eh, eh, eh. Di Instagram, Mbak. Oh, ya. Instagramnya Rumah Sakit Putra Waspada gitu. Di situ nanti ada Oke. nomor pendaftaran. Siap, siap, Mm-mm, Dok. gitu. Terima kasih ya, Dok. Ya. Oke, Mbak Putri. Sama-sama. Oke, Ya. semangat Mang Putri. Aduh, masih bingung banget ya dok ya. Nggak mau Iya, pakai awal semuanya nggak bulan. mau. Iya, iya, iya. Iya, baru Untung mulai masih pertama ini ya, kerja untung lagi. untung masih longgar ya di kantornya ya, jadi masih bisa Iya, pulang. Iya. Kalau di semoga. sini itu Kak Fani kalau di sini itu nggak ada macet. Jadi bisa dengan cepat Ah, pulang. Jangan iya, ya bayangkan nggak kayak kayak di di Jakarta ya. Jabodetabek ya. Iya, benar. Oke, Ya, oke. dulu kita lanjut. Ini pertanyaan dari Mam Yustia, katanya, Dok, maaf mau tanya, ada saran dokter laktasi untuk daerah Surabaya? Surabaya. Surabaya. Em. Oh, ada Surabaya. Ini saya ketik ya nanti ya, dokter. Ntar saya cek lagi namanya nih. Saya takut salah. Nanti saya ketik ya di chat ya. Ntar saya cari dulu nih namanya. Surabaya ke Bojonegoro jauh ya Mbak? Mbak Yustia. Mbak Yustia. Jauh kayaknya ya. Jauh, Dok. Jauh ya. Gresik deket, Dok. Gresik ya. Ada Surabaya ada. Wait. Saya baca dulu nih, takut lupa. Nah, di Bojonegoro tuh ada adik kelas saya pas tuh, Dokter Iva ada di sana. Di Surabaya itu ada dokter, tunggu ya. Aduh, maaf ya, ini kita jadi nungguin saya nyari nggak apa-apa ya. Takut lupa soalnya. Dokter. Ya, kok nggak ada? Ada kok, Mbak. Ntar. Aduh, dokter siapa ya namanya ya? Nanti saya itu ya di grup WA ya, Mbak. Saya cari dulu ya. Sekalian saya tanyain prakteknya di mana. Oke, Ya, Dok. oke. Nanti kalau belum saya share di WA grup, tolong diingetin ya, Mbak Yustia. Siap. Oke, baik. Oke. Mungkin buat mam semuanya nih, ada pertanyaan lagi nggak? Mumpung kita masih ada waktu kayaknya 10 menit lagi ya dok ya. Ya, Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang nanya banyak. Kak Fani mah udah Silakan, keren. Mam. Dokter, Empat ya? Rizka lagi, dokter.
4. Nah, ini Hai, Mam halo Mbak Priska. Friska, Ayo Mam gimana Priska. gimana? Dok, Ya, ada satu boleh. pertanyaan saya sebelum ini ya, mikir-mikir ini kan kalau setiap kita pumping tuh paling masih ya ada yang 20, 30, kadang kalau lagi Mm-mm, bagus 50, 60 gitu ya. mm-mm, Tapi mm-mm. pertanyaan saya ini kan saya taruh freezer gitu dan harinya kan Ya, pasti berbeda-beda ya. iya. Kalau nanti anaknya sudah agak besar kan pasti dia akan mungkin minum nggak cuma 30 gitu ya, mungkin bisa Mm-mm, 60 mm-mm, sampai 100 gitu. Itu mm-mm, mm-mm. ini bisa dicampur nggak sih sebenarnya dok? Boleh, boleh. Pemberiannya? Syaratnya, syaratnya sudah cair semua. Jadi kan misalnya gini, misalnya dia minumnya sekarang sudah 100 mili sekali, sekali minum gitu kan. Jadi kita Heeh. perlu dua botol yang atau dua kemasan 50 kan. Iya, Itu kan diturunkan disimpan di kulkas chiller. biasa sampai cair Mm-mm. di chiller. Haha. Mm-mm. Kalau sudah cair pada saat menghangatkan boleh dicampur. Oh, jadi nggak masalah ya Hmm, dok? Misalkan nggak antara yang masalah, tanggal hari ini dan kemarin atau kemarin lusa nggak itu nggak masalah, masalah ya? nggak masalah. Ya, pokok bentuknya udah sama, sama-sama cair. Oh iya 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 Ya, ya. Oke mm-mm. oke oke. Mm. Oke, Oke dok, thank you thank you. welcome. Oke. Ayo Mams, ada yang bertanya lagi nggak? Ini kita masih ada waktu nih. Satu pertanyaan terakhir mungkin boleh dari Mam semua. Kalau ada yang mau ditanyain, mau open mic atau mau ditaruh di kolom komentar juga boleh. Nanti aku bacain. Kalau memang nggak ada juga, mungkin satu pertanyaan dok dari aku mau bertanya ke dokter. Boleh, boleh. Nah ini kayaknya banyak dialami sama working mom sekarang ya dok ya. Kalau Hmm. dikit-dikit di kantor itu ngopi tuh dok. Katanya kalau kata eh, Jabodetabek, orang Jaksel tuh nggak culture kalau nggak ngopi. Terus Oh mami-mami gitu sekarang ya. tuh kan, sebelum memulai Aduh. kerja tuh ngopi dulu katanya. Nah itu gimana dok? Kalau ibu menyusui itu mempengaruhi nggak kira-kira dok ya? Kalau kita tiap hari misalkan ngopi sebelum kerja atau mungkin untuk yang masih baby banget tuh newborn memang nggak boleh gitu atau ada jeda untuk asupan kopi ini gitu buat ibu menyusui nih dok. Ya, oke. Oh gitu ya, nggak culture kalau nggak ngopi gitu ya. Jadi, Iya bener aduh dok. saya udah 2 tahun nih meninggalkan Jaksel, udah kehilangan kata-kata. Iya. Oke, jadi gini, Mbak Fani dan teman-teman prinsipnya ngopi boleh, boleh gitu ya. Tapi untuk ibu menyusui hanya boleh 1 kali sehari 1 cangkir gitu. Terus dilihat juga kan kopi macam-macam nih kan, americano lah, espresso lah, latte lah, apa segala macam banyak banget. Itu dilihat anaknya ada alergi susu sapi atau tidak. Kalau anaknya ada alergi susu sapi, pilih kopi yang nggak pakai susu, yang nggak pakai creamer gitu. Ya, karena saya pernah dapat pasien sama kayak gitu, dok, saya tuh kalau nggak ngopi tuh nggak bisa fokus deh kerja deh gitu. Oke, boleh ngopi. Ternyata tuh ya anaknya nafasnya grok-grok gitu. Grok, 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 grok. Loh ini anakmu alergi, saya bilang gitu. Alergi apa ya gitu. Paling sering sih protein susu sapi, saya bilang gitu sama kacang gitu kan. Udah, oh enggak kok dong, enggak, saya enggak minum susu. Pokoknya dairy products enggak, kacang enggak, susu almond enggak, susu soya juga enggak, semuanya enggak gitu ya. Oke, tetap aja grog-grog. Ternyata sekarang apa sih yang ini yang sering diminum tiap hari apa? Saya bilang gitu. Kopi katanya. Ada creamernya enggak? Ada katanya. Nah, itu kan ada susunya gitu. Begitu itu di stop, Mbak. Jadi dia akhirnya minum kopi hitam nggak pakai itu pakai gula aren dok ya boleh gitu tapi nggak pakai susu gitu itu langsung hilang alerginya Ah, oke ya dok. Tapi gitu nggak tapi kalau anaknya mempengaruhi nggak alergi untuk mah aman kualitasnya nggak dok? boleh Ah, enggak mempengaruhi kualitas nggak? Oh, oke, oke. enggak Nggak enggak jadi cuman kalau terlalu bikin kalau begadang terlalu juga. kalau terlalu banyak kafeinnya masuk ke ASI jadi anaknya nggak bisa tidur Ah, rewel gitu. ah, Makanya jangan banyak-banyak sehari sekali 1 cangkir aja. Izin dok, oke. saya ada pertanyaan lagi, boleh? Boleh, Boleh Mams. boleh. Bisa. Ah, iya dok, ini kebetulan kan saya lagi musim-musimnya nih dok. Kalau misalnya ibunya Mm, lagi sakit flu, pilek, kita sebenarnya boleh mm, nggak sih mm. dok konsumsi obat? Terus kalau misalnya boleh,
ada gak sih obat di pasaran yang mudah ditemukan di warung atau di minimarket yang bisa kita minum? Apakah akan mempengaruhi juga ke ASI-nya gitu dok? Makasih sebelumnya dok. Oke, ih keren. Bagus pertanyaannya Mbak Nisa. Ya, jadi gini, ibu yang sakit gitu ya, itu dalam tubuhnya akan memproduksi antibodi terhadap virus atau bakteri yang menyerangnya. Misalnya, ibu ini sakit flu, batuk gitu ya, itu tubuhnya akan memproduksi antibodi. Dan antibodi itu masuk ke ASI gitu. Jadi kalau ibu sakit, ingat zaman COVID dulu ya. Zaman COVID dulu itu diteliti ternyata antibodi terhadap COVID itu ada di dalam ASI. Makanya ibu yang COVID itu justru harus nyusuin supaya bayinya dapat antibodi itu. Dan banyak ibu COVID bayinya negatif COVID-nya gitu ya. Satu itu. Yang kedua mengenai obat. Jadi obat yang paling aman itu adalah paracetamol untuk ibu menyusui. Sebetulnya sebagian besar obat itu juga aman gitu ya. Sebagian besar obat itu aman, tapi ada beberapa obat flu yang efek sampingnya itu menurunkan produksi ASI gitu. Jadi kalau saran saya kalau rasa badan meriang nggak nyaman gitu atau demam-demam nggak tinggi atau demam tinggi itu minum paracetamol aja, habis itu berobat. Nanti biar dokter yang memilihkan obat yang pas untuk ibu yang keluhannya ibu itu apa misalnya gitu. Gitu Mbak Anissa. Bahkan antibiotik pun sebetulnya itu juga aman. Cuman harus dari dokter gitu. Yang Mbak Anissa bisa beli sendiri di apotik gitu ya, itu paracetamol. Gitu. Udah minum aja dulu paracetamol, habis itu berobat gitu. Kalau dengan Oke dok. paracetamol aja udah membaik ya alhamdulillah nggak usah berobat. Nah, selama ini kalau saya cek ke dokter umum itu selalu dikasihnya tuh cetirizine alias obat alergi kan ya dok ya kalau nggak Mm, salah cetirizine. Nah, tapi memang efeknya ya itu kalau misalnya apalagi diminumnya tuh pas di kantor ada ngantuk. Terus saya juga masih agak bimbang apakah minum obatnya itu baiknya sebelum pumping kah atau misalnya setelah pumping kah atau walaupun misalnya setelah pumping kemudian pun kan saya DWF gitu loh atau misalnya pumping lagi gitu loh dok. mm, 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 mm. Cetirizine aman kok. Cetirizine aman dan nggak bikin produksi ASI turun dan nggak bikin ngantuk. Makanya mungkin dikasih cetirizine biar nggak ngantuk, Mbak. Ada obat anti alergi lain yang bikin ngantuk. Kalau cetirizine enggak. Oh, oke baik-baik. Ngantuknya jangan-jangan karena nggak bisa tidur semalam Soalnya mungkin beberapa kali kadang saya malam alergi sebelumnya. juga dia dikasih cetirizine karena matanya tuh jadi cepat berair karena alerginya. Mungkin dari itunya kali ya dok ya. Iya, 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 iya. Kasih banyak dok. Kalau cetirizine aman. Siap. Oke. Oke. Nggak kerasa nih udah jam 4 lagi dok, 4 kurang Oh 2 iya, ya. Sebelum udah nggak berasa ya. aduh nggak kerasa. Kita udah di penghujung acara nih. Makasih banget untuk Dokter Anjar atas sharing ilmunya dan juga semua peserta yang udah aktif dan semangat banget nih dari awal buat working mom semuanya. Aku mau ingetin lagi, mungkin semua peserta hari ini udah terlindungi oleh asuransi jiwa saling jaga. Dan setelah ini Dokter Anjar akan standby 1 kali 24 jam di grup WhatsApp. Jadi jangan ragu nih buat mami yang memang mau tanya-tanya lanjutan nanti di sana gitu ya dok ya. Eh, Oke. iya, saya pamit Ani Fauzia, pamit undur. Tetap semangat menyusui, tetap berkarya. Jangan lupa juga ibu bahagia, anak tumbuh optimal. Sampai jumpa di keluarga webinar tumbuh bahagia selanjutnya. Sebelumnya kita mungkin ada sesi foto dulu ya dok ya. Sama mami Oke. semua mungkin bisa Yuk, open yuk, yuk, cam. foto yuk. Terima Iya, kasih juga iya. ya, Kak Fani. Iya, Kita sama-sama bisa dok. saling jaga dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Iya, makasih juga dok. Untuk hostnya mungkin bisa di capture ya ini untuk foto barengnya. Bisa dikasih ya aba-aba mungkin dari hostnya. Oke, Mam. 1, 2, 3. Oke. Hmm. Oke. Sudah ya? Sudah ya kak ya? Udah, sudah. Oke, terima kasih Hai semuanya. Mbak Friska. Terima kasih Saya udah pernah dokter. ketemu. Saya pernah ketemu nggak sih sama Mbak Friska ya? Belum ya, belum pernah ketemu ya di Jakarta ya? Enggak ya?
Masih di mute. Mbak Friska masih di mute. Unmute dulu. Mbak Friska masih Suaranya di masih mute. di Saya nggak mute. dengar suaranya. Boleh diulang? Halo Bu, dokter. Saya kayak familiar dengan wajahnya Mbak Friska. Kita belum pernah ketemu ya di Jakarta ya? Kayaknya belum, saya juga familiar sama mukanya dokter nih, cuman kayaknya pernah ketemu di mana gitu. Iya, 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 iya. Nggak tahu ketemu di mana ya, gitu. Iya, iya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, soalnya sebelumnya saya di Jakarta, Mbak Friska. Oh, di mana dokter? Di KMC, KMC itu di mana ya? Kemang Medical Care, Oh, Ampera. enggak, saya sih belum pernah ke sana sih, Belum pernah belum ke pernah sana ke ya? Kemang belum. Oh ya, oke. Semangat ya Mbak Friska ya, Iya, dan dok, thank teman-teman you. semuanya. Ya, Oke, thank you dokter. Makasih Mami semuanya. thank you Mbak Fani Iya, semuanya. sama-sama dok. Sehat selalu. Sehat-sehat juga ya. Makasih Iya. dokter. Sama-sama. Sampai ketemu di WAG, WA Group. Udah.